Seluruh kelas sedang menjalani ujian kekuatan fisik. Untuk lulus, semua siswa membeli stimulan dari guru, semua kecuali ia. Ia tidak mampu membeli obat perangsang yang harganya selangit itu. Saat ujian dimulai, para siswa lain hanya mampu melakukan sekitar 30 kali pull up dengan gelang pergelangan tangan sihir yang mereka kenakan. Mereka berusaha sekuat tenaga, tetapi itulah batas kemampuan mereka. Ketika gilirannya tiba, sang guru, yang ingin membalas dendam karena ia tidak membeli stimulan, diam-diam meningkatkan beban pada gelang sihir itu berkali lipat. Namun hal itu tidak menghentikannya. Ia dengan mudah melakukan 100 kali pull up, membuat semua orang terdiam malu. Mereka tidak bisa memahami bagaimana orang miskin yang dianggap pecundang itu mampu melampaui semuanya. Begini asal kekuatannya. Ia dulunya seorang peringkat rendah yang terlilit utang besar. Dalam keputusasaan, ia mencoba memperbaiki hidupnya dengan memanggil iblis yang konon dapat memberinya kekayaan dan kekuasaan. Namun, perjanjian dengan iblis tidak pernah berjalan sesuai harapan. Ia belajar dengan cara paling menyakitkan ketika petir menyambar dari langit dan mengakhiri hidupnya seketika. Beberapa saat kemudian, ia terbangun dengan sakit kepala hebat karena masih merasa memiliki proyek penting yang belum selesai. Ketika menatap bayangan dirinya, ia terkejut melihat wajah yang sama sekali asing. Ia menengadah ke langit, menatap pohon putih raksasa yang menjulang, sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Saat itulah sosok misterius muncul dan mengucapkan selamat karena telah berhasil memanggilnya, lalu memberinya 3 permintaan. Ia panik, dan baru menyadari bahwa dirinya telah dikirim ke dunia lain. Awalnya, ia mengira dirinya menjadi tokoh utama dalam kisah isekai, dan buku melayang yang memberinya 3 permintaan itu adalah semacam alat pemenuhan keinginan. Menganggap 3 permintaan terlalu sedikit, ia dengan berani meminta 10 sebagai permintaan pertamanya. Mendengar itu, buku iblis tersebut tampak bersemangat karena menyadari bahwa yang berdiri di depannya bukan pemanggil asli. Iblis itu segera berubah ke wujud aslinya setelah mengetahui bahwa jiwa baru telah memasuki tubuh Zhou. Ia kebingungan sekaligus ketakutan melihat wujud mengerikan makhluk itu, yang kemudian mengaku telah menelan jiwa asli pemilik tubuh dan seharusnya mengambil alihnya. Ia pun sadar bahwa dirinya telah terkirim ke dunia yang salah dan berusaha kabur secepat mungkin. Namun, iblis itu menjentikan jarinya dan membuat tubuhnya terbakar hidup-hidup. Karena bahkan sekadar memikirkan untuk melanggar kontrak sudah cukup untuk menimbulkan siksaan neraka tanpa akhir. Teriakannya menggema di jalanan, dan sang iblis merasa sudah waktunya mengakhiri kekacauan karena menganggap manusia itu memang selemah dugaannya. Namun, tiba-tiba ia mendapat ide. Berasal dari latar belakang korporat, ia berargumen bahwa hukuman iblis yang membuatnya tidak bisa menjalankan bagian perjanjiannya berarti tidak termasuk pelanggaran kontrak. Mendengar manusia berani menawar dengannya, iblis itu tertarik. Ia tersenyum, berkata bahwa seandainya iblis itu benar-benar bisa mengambil alih tubuhnya dengan paksa, pasti sudah melakukannya sejak tadi. Ia dengan percaya diri menyatakan bahwa semua itu hanyalah ujian kekuatan tekad, dan bahwa dirinya telah membuktikan diri pantas melebihi siapapun. Ucapannya yang berani membuat iblis itu tertawa terbahak, lalu menyatakan bahwa ia adalah manusia pertama yang bahkan terpikir untuk membuat perjanjian langsung dengan sang setan sendiri. Tiba-tiba, ia mendapat kesempatan untuk menandatangani kontrak, dan iblis itu bersedia memberinya awal baru jika ia berhasil mewujudkan salah satu dari permintaannya. Namun, makhluk licik itu justru menjadikan permintaan pertamanya agar diberi 1000 keinginan tambahan. Iblis itu menertawakannya, menyindir bahwa ia tidak punya pilihan lain selain menerima, karena jika menolak, hidupnya akan berakhir di tempat. Tidak ada jalan keluar, ia akhirnya menyatakan bahwa perjanjian telah selesai dan menandatangani kontrak itu dengan taruhannya sendiri, jiwanya. Keesokan paginya, ia akhirnya tiba di apartemennya, berlari-lari seperti pecandu narkoba yang baru saja diserang anjing semalaman. Atasannya yang baru meninggalkannya begitu kontrak selesai, tetapi ia memilih menerima nasib karena kini dirinya hanyalah budak. Saat memasuki apartemen, ia menyadari tempat itu sudah benar-benar rusak dan kosong. Tiba-tiba, ia menemukan surat utang bertanda tangan darah dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarganya. Tepat saat itu, suara keras terdengar dari belakang, dan sebuah tongkat besi menghantam bagian belakang kepalanya. Penyerang kasar itu berteriak marah karena panggilannya diabaikan. Namun rekannya memperingatkan agar tidak memukul anak itu sampai mati. Orang tersebut mengingatkan bahwa bocah itu mungkin berbahaya karena ia seorang diviner. Dalam kebingungan dan kemarahan, ia menuntut penjelasan siapa mereka. Tetapi pria berambut pirang itu hanya menjawab dengan tendangan keras ke dadanya sambil menanyakan keberadaan ibunya yang dianggap tidak berguna. Lalu ia mencemoohnya karena memiliki ibu bodoh yang bekerja mati-matian untuk melunasi utang demi anak pecundang sepertinya. Ia menertawakan kenyataan bahwa sang ibu tidak menyadari anaknya akan selamanya menjadi sampah, menyebut keduanya sebagai pemborosan udara. Tiba-tiba, ingatannya melayang ke masa kecil, ketika ia pernah berkata pada ibunya bahwa ia tidak ingin menjadi pecundang lagi. Ia teringat mimpi buruk di mana ibunya bekerja begitu keras hingga meninggal karena kelelahan, dan dalam hati kecilnya ia takut hal itu benar-benar terjadi suatu hari nanti. Saat bertanya apa yang akan terjadi jika ia tidak terbangun sebagai diviner, sang ibu hanya menenangkannya agar berhenti khawatir.
Ia mengatakan bahwa bahkan jika dunia runtuh sekalipun, ia akan selalu ada untuknya dan memintanya agar percaya pada diri sendiri. Kembali ke masa kini, semangatnya membara. Ia menghantam wajah pria pirang itu dengan tinju secepat kilat. Saat bajingan itu terhempas jauh, rekannya mendengar suara benturan keras dan mencoba menghentikan pertarungan agar anak itu tidak terbunuh, hanya untuk melihat tubuh pria pirang itu melayang melewatinya. Setelah debu mereda, wajah pria itu tampak hancur begitu parah hingga operasi plastik pun tak akan mampu memperbaikinya. Melihat hal itu, dua orang lainnya terpaku pada perubahan mendadak dalam auranya dan mengira ia baru saja menembus batas kekuatan secara langsung. Sementara itu, ia menatap mereka dengan pandangan sedingin es dan menyuruh mereka menutup mulut kotor mereka. Memutuskan bahwa bocah peringkat E itu perlu diberi pelajaran, salah satu dari mereka berkata pada Jun bahwa sudah saatnya membuatnya sadar dengan mematahkan satu atau dua kakinya. Ia segera menyadari bahwa mereka sedang membicarakan kemampuannya dan menebak bahwa mereka mungkin berada di tingkat yang lebih tinggi darinya. Ketika Jun mengayunkan pipa besi dari atas, gerakannya tampak melambat di matanya. Ia dengan mudah menghindar dan tiba-tiba muncul di belakang si bertubuh besar, menendang wajahnya dengan lutut. Hantaman brutal itu membuat lawannya terlempar jauh. Setelah itu, rekannya menyerang dari belakang sambil bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang peringkat E bisa bergerak secepat itu. Ia mengira Zhou tidak melihatnya, lalu menargetkan rusuk lawannya untuk dihancurkan. Namun, justru dirinya yang mendapat tulang rusuk remuk akibat tendangan memutar yang keras. Tubuhnya terhempas keluar seperti sampah semalam, dan ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Lelaki itu memohon ampun, mengatakan bahwa ia hanya datang atas perintah Linyu untuk menagih uang pinjaman. Mendengar itu, ia menyuruh rentenir itu menyampaikan pesan pada bosnya bahwa uangnya akan dibayar tepat waktu. Jadi sebaiknya berhenti mengganggunya dan enyah dari hidupnya. Kedua preman itu gemetar mendengar ucapannya dan segera kabur melalui pintu depan. Sesaat kemudian, ia bertanya pada iblis apakah makhluk itu ada di sana. Goldfinger terkejut karena pemula itu mampu merasakan keberadaannya. Ia menjawab bahwa ia bisa merasakan kekuatan mengalir deras di tubuhnya, dan iblis itu menyuruhnya bersyukur atas bantuan tersebut. Ia dengan antusias menyanjung sang iblis dengan menyebutnya bos, mengatakan bahwa ia tidak perlu takut siapapun selama bisa meminjam kekuatannya. Hal itu membuat sang iblis kesal karena manusia rendahan seharusnya tidak berani berpikir untuk menggunakan kekuatan yang bisa mengakhiri hidupnya jika dipakai melewati batas. Ia terkejut mendengarnya, lalu bertanya bagaimana mungkin iblis itu dapat mengabulkan permintaannya jika dirinya sendiri belum cukup kuat. Goldfinger menenangkannya, mengatakan bahwa kekuatannya akan meningkat melalui hadiah, tetapi memperingatkan agar tidak menggunakan kekuatan iblis untuk sementara waktu. Ia tampak kecewa mendengar hal itu, sementara Goldfinger dalam hati merasa heran betapa luar biasanya cara ia mengendalikan kekuatannya. Hal itu membuat iblis itu bertanya-tanya apakah Zhou sebenarnya adalah rekan lamanya yang telah ditakdirkan. Setelah itu, ia menanyakan kepada bosnya tentang permintaan keduanya dan apa yang sebaiknya dilakukan selanjutnya. Namun, sang iblis hanya menjawab agar melupakan hal itu dan melakukan apapun yang ia mau untuk saat ini. Mendengar itu, ia menghela napas karena masih banyak yang harus dipelajari tentang dunia baru ini, dan tampaknya tubuh barunya tidak akan terlalu berguna. Ia mengambil ponsel Zhou untuk mengetahui seperti apa sebenarnya kehidupan pemuda itu. Hal pertama yang ia perhatikan adalah tidak ada satupun pesan atau panggilan dari keluarga. Namun, ketika membuka pesan dari adik perempuannya, apa yang ia lihat membuatnya terpaku. Dalam pesan itu, sang adik meminta agar ia segera datang karena ibu mereka jatuh koma. Beberapa waktu kemudian di rumah sakit, ia membuka pintu kamar dengan panik. Di dalam, terlihat seorang gadis yang tampaknya adalah adiknya, duduk terpaku dengan wajah muram di depan ranjang tempat ibu mereka terbaring. Suasana di ruangan itu terasa sangat canggung, dan ia menyadari bahwa hal itu masuk akal karena sebelumnya ia mengabaikan adiknya. Ia berjalan mendekat dan menatap perempuan yang terbaring di ranjang, yang seharusnya menjadi ibunya. Ia tidak bisa mempercayai betapa buruk keadaannya dibandingkan dengan sosok yang ia ingat, dan ia bertanya-tanya apakah semua ini kesalahan Zhou. Dengan raut bersalah, ia meminta maaf karena datang terlambat dan menanyakan kondisi ibu mereka. Namun, adiknya hanya tersenyum getir, lalu bertanya sindiran tentang alasan lemah apa lagi yang akan ia berikan kali ini. Ia mengulang semua dalih bodoh yang pernah ia lontarkan tentang pelatihan dan pemanggilan iblis. Tiba-tiba, gadis itu meledak marah, tak bisa percaya bahwa ia bahkan tidak sempat datang menjenguk ibu mereka yang jatuh koma setelah bekerja sampai habis tenaga demi melunasi utang-utang anaknya. Ia terdiam saat adiknya mengatakan bahwa ibu mereka hampir meninggal karena kehabisan uang untuk membayar tagihan rumah sakit setelah melunasi utang yang tak ada habisnya. Setelah meluapkan semua amarahnya, adiknya berkata bahwa mereka sudah cukup menderita. Ia menyerahkan sebuah kartu berisi biaya hidup untuk 6 bulan dan mengatakan bahwa mulai sekarang ia sendiri yang akan merawat ibu mereka. Ia berkeringat bingung dan bertanya apa maksudnya. Lalu adiknya menjawab dengan tenang bahwa baginya, ia sudah mati. Di luar rumah sakit, Goldfinger merasakan emosi gelap yang melingkupinya dan bertanya mengapa kata-kata gadis manusia itu begitu menyakitkannya. Iblis itu meyakinkannya bahwa bukan ia penyebab semua itu,
tetapi ia teringat bahwa adik Zhou mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa lalu, seseorang yang pernah membuat kesalahan serupa. Hal itu membuat sang iblis tertawa dan menyuruhnya agar tidak membiarkan hal tersebut menghambat rencananya. Mendengar itu, ia bertanya apakah menjadi lebih kuat bisa menyelesaikan semua masalahnya. Dan iblis itu menegaskan bahwa semuanya akan beres jika ia mampu membuktikan dirinya layak. Dengan keyakinan itu, ia bertekad memulai masa pelatihannya. Sementara itu, di sebuah klub malam, bos para penagih utang memerintahkan sekretarisnya untuk segera menggerakkan tim karena para klien tidak akan menunggu lama. Namun, sekretaris itu melaporkan bahwa seorang siswa telah mengalahkan 3 orang anak buah mereka. Mendengar hal itu, sang gangster langsung teringat bahwa anak buahnya bertindak sebelum tenggat waktu dan merusak reputasinya sendiri. Sekretarisnya mengatakan bahwa ia akan memberikan hukuman kepada para anak buah, namun juga menjelaskan bahwa masalahnya cukup serius karena siswa itu berhasil mengalahkan orang-orang yang jauh lebih kuat darinya. Hal itu langsung menarik perhatian sang bos. Ia segera meraih laporan yang berisi profil Zhou dan membaca dengan cermat. Dalam pikirannya, bocah itu pasti jauh lebih kuat daripada yang terlihat, karena tidak mungkin seseorang di level 2 bisa mengalahkan lawan di level 3 hanya dengan keterampilan. Akhirnya, ia memerintahkan sekretarisnya untuk terus memantau anak itu. Adegan kemudian beralih ke pagi hari saat ia sedang berlari. Seorang tetangga ramah menawarkan harga bagus untuk suplemen, namun ia mengatakan akan kembali nanti. Melihat betapa bersemangatnya pemuda itu, pria tua tersebut bertanya-tanya apakah mungkin ia baru saja mendapat pacar. Namun, Zhou sebenarnya sibuk menyesuaikan diri dengan tubuh barunya dan memperkuat ototnya. Selama mengumpulkan informasi sejak keluar dari rumah sakit, ia mengetahui bahwa orang-orang dengan kemampuan khusus disebut diviner, dan bahwa ia terjerat utang besar karena suplemen untuk meningkatkan kekuatan harganya luar biasa mahal. Meskipun belum tahu seberapa tinggi batas kemampuannya, ia sudah mendapatkan hasil fisik yang luar biasa hanya dalam beberapa hari latihan dan konsumsi obat. Saat sedang memikirkan hal itu, seseorang menelepon dan suara di seberang sambungan berteriak marah karena ia lupa datang seperti yang diminta guru mereka. Mendengar itu, ia baru sadar bahwa ia benar-benar mengabaikan mereka. Keesokan harinya di sekolah, ia mengetahui bahwa terdapat 6 peringkat dari A hingga E, dan untuk naik ke tingkat berikutnya seseorang harus mencapai level tertinggi di peringkatnya, yang memerlukan usaha luar biasa. Karena perbedaan kekuatan yang besar, dunia dibagi menjadi 5 lapisan, di mana peringkat E dan manusia biasa seperti dirinya berada di lapisan terluar, sementara peringkat D ke atas berada di bagian dalam. Menyadari bahwa dirinya berada di dasar hierarki, ia memutuskan untuk segera menjadi lebih kuat agar bisa memasuki lapisan tengah secepat mungkin. Tiba-tiba, seorang siswa bertubuh besar memukulnya dari belakang menggunakan upil yang dilempar, lalu tertawa mengejek. Temannya ikut bercanda bahwa ia tampak begitu lemah sampai-sampai mereka bisa dengan mudah menghajarnya, meskipun sama-sama berada di level 1. Mendengar ejekan itu, ia merasa kesal karena masih ada orang seperti mereka di dunia ini. Tak lama kemudian, guru muncul untuk memulai kelas. Beberapa waktu setelahnya, di luar kelas, ia sedang melakukan peregangan sambil berpikir bahwa kehidupan sekolahnya sejauh ini berjalan cukup baik. Namun tiba-tiba, seseorang memanggilnya dari belakang. Beberapa menit kemudian, si teman tercengang melihatnya sedang bertarung dengan siswa terkuat di kelas. Temannya tidak terkejut karena sudah terbiasa melihat Zhou berkelahi. Si pengganggu mengejeknya, mengatakan bahwa ia menjadi terlalu sombong hanya karena mendapat nilai bagus di ujian teori. Ia menegaskan bahwa nilai sejati seorang diviner terletak pada kekuatan, dan bahwa kemampuan level satunya hanyalah sampah. Mendengar hal itu, temannya mengingatkan si pengganggu bahwa ia juga sampah level 1, membuatnya begitu marah hingga langsung melemparkan pukulan keras. Zhou dengan mudah menangkap tinju itu dengan satu tangan dan memelintir pergelangan tangannya dengan tangan lain sambil bertanya, apakah ia sudah selesai berbicara. Lelaki yang marah itu tidak percaya dirinya bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Bahkan sempat berpikir bahwa Zhou tampak lebih tinggi dari sebelumnya. Tak lama, Zhou mengembalikan perkataannya sendiri bahwa kekuatan adalah segalanya. Lalu dengan nada sopan meminta izin untuk menghancurkan wajahnya. Sementara lawannya berkeringat karena yakin akan dipukuli, pelatih tiba-tiba muncul dan langsung murka karena Zhou kembali menimbulkan masalah di kelas. Pelatih yang terlihat kesal menanyakan apakah ia memang berencana membuat keributan segera setelah kembali. Ia menampilkan wajah paling polos yang dimilikinya dan mengatakan bahwa mereka hanya bercanda. Si pengganggu menarik tangannya dan menyuruh Zhou melepaskannya. Setelah situasi agak mereda, pelatih memberi peringatan terakhir dan memerintahkan semua siswa berbaris untuk tes. Tak lama kemudian, para siswa berkumpul di dekat palang pull-up sementara pelatih Tian Zijia mulai berpidato. Ia berusaha membangkitkan semangat mereka menjelang turnamen antar sekolah, menjanjikan bahwa hasil yang baik tidak hanya akan membawa kehormatan bagi sekolah, tetapi juga membuka jalan menuju kalangan elit. Namun di akhir pidatonya, ia tanpa malu mempromosikan suplemen ajaibnya seperti seorang penipu ulung. Ujian dimulai dengan si pengganggu yang berhasil melakukan 50 kali pull-up sekaligus. Zhou tampak tidak terkesan dan mengomentari bahwa ini terasa lebih seperti tantangan TikTok daripada tes yang serius. Saat itu juga, sebuah suara memanggilnya dan bertanya apakah ia baik-baik saja.
Ketua kelas mengaku khawatir karena ia tidak membalas pesannya selama beberapa hari. Ia dengan cepat mencoba menutupi perasaannya dengan alasan bahwa ia hanya penasaran. Namun Zhou menenangkannya dan mengatakan tidak ada yang terjadi. Mengalihkan topik, gadis itu bertanya mengapa ia menolak membeli suplemen mencurigakan milik guru mereka. Zhou menjawab dengan jujur bahwa ia tidak punya uang. Gadis itu mencoba memperingatkannya tentang akibat jika ia tidak membeli produk tersebut. Tetapi namanya sudah dipanggil sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya. Zhou mengucapkan semoga beruntung dan mengantarnya ke depan. Ia hanya berhasil melakukan 25 kali pull-up sebelum gagal. Namun pelatih yang ingat bahwa ia membeli 2 botol suplemen darinya secara ajaib menaikkan nilainya menjadi 35. Saat itu juga, Zhou menyadari alasan sebenarnya semua siswa membeli barang mahal itu. Jika tidak, mereka berisiko dikeluarkan. Akhirnya, Zhou maju untuk gilirannya di palang. Pelatih menyipitkan mata, sadar sepenuhnya bahwa ia belum membeli 1 botol pun. Senyum licik muncul di wajahnya saat ia memutuskan untuk menjadikannya contoh karena tidak membeli produk murahan miliknya. Sementara itu, Zhou memperhatikan palang pull-up dan pelindung pergelangan tangan yang tampak biasa saja, tetapi ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan di baliknya. Begitu menggenggam palang, matanya terbelalak kaget. Tubuhnya tiba-tiba terasa jauh lebih berat, dan ia segera menyadari bahwa kristal yang tertanam di pelindung pergelangan tangan menambah beban ekstra. Meskipun begitu, ia menolak menyerah, yakin bahwa kristal itu pasti memiliki batas berat tertentu. Dengan tekad kuat, ia terus mengangkat tubuhnya seolah hal itu bukan masalah besar. Para siswa lain menatap tak percaya, terkejut melihat orang yang selama ini dianggap lemah mampu melampaui mereka dengan mudah. Kekacauan pun pecah ketika Zhou melewati 100 kali tarikan, membuat mereka berteriak bahwa ia pasti sudah mencapai peringkat kedua. Begitu melepaskan genggamannya dari palang, kerumunan langsung mengerumuninya, membombardirnya dengan berbagai pertanyaan. Sementara itu, pelatih terdiam kaku, curiga bahwa pemuda itu mungkin diam-diam menggunakan stimulan. Rasa takut mulai merayap ketika ia sadar para siswa mungkin tidak lagi membutuhkan suplemen curang miliknya. Namun, senyum licik muncul di wajahnya ketika sebuah rencana busuk terbentuk di kepalanya. Adegan berganti ke ruang kepala sekolah yang sedang marah besar sambil bertelepon, menuntut penjelasan tentang pembatalan acara untuk siswa peringkat kedua. Ia berargumen bahwa sekolah kekurangan dana dan hanya mampu bertahan dengan murid peringkat ketiga. Pria di ujung sambungan menjawab tegas bahwa sistem hanya mencari diviner elit, dan karena itu dana dialihkan ke sekolah-sekolah unggulan. Kepala sekolah menutup telepon dengan kasar dan menepuk dahinya frustrasi, sadar bahwa institusinya tidak punya sumber daya untuk melahirkan satu diviner elit pun. Tatapannya jatuh pada kristal hitam yang terkunci di balik kaca saat ia berpikir keras mencari cara mempertahankan sekolahnya. Pikirannya terhenti ketika suara pelatih Zijia terdengar dari luar ruangan. Pelatih itu masuk dengan langkah percaya diri dan meletakkan daftar nama yang ia klaim akan naik menjadi diviner elit. Kepala sekolah memeriksa daftar itu dan segera melihat bahwa semua nama di dalamnya bahkan belum mencapai level 2. Namun pelatih menjualnya seolah mereka jenius sejati. Pelatih kemudian berkata, ada satu siswa yang tidak layak menjadi diviner, dan kepala sekolah langsung terpancing, menanyakan siapa orangnya. Cerita beralih kembali pada Zhou yang sedang menuju kantor kepala sekolah dengan iblis pengutuk di sisinya. Buku terkutuk itu bertanya apa yang telah ia lakukan kali ini, namun Zhou hanya diam. Berdiri di depan pintu, ia teringat reputasi buruk sang kepala sekolah dan berharap pertemuan ini tidak berakhir buruk. Tepat saat ia meraih gagang pintu, api tiba-tiba menyala di hadapannya, membuatnya terkejut. Iblis itu tampak bersemangat, menyadari bahwa keinginan terpicu yang pernah disebutkan akhirnya muncul. Ia memerintahkan Zhou untuk segera mencari benda itu, tetapi Zhou mengeluh karena waktunya benar-benar tidak tepat. Pikirannya terhenti ketika kepala sekolah memecah keheningan, menyuruhnya berhenti membuang waktu dan segera masuk. Begitu melangkah ke dalam, Zhou dengan sopan bertanya mengapa dirinya dipanggil. Kepala sekolah membuka berkas rekamannya, lalu bertanya apa yang menurutnya dibutuhkan untuk menjadi seorang diviner. Tanpa menunggu jawaban, ia menjawab sendiri dengan dingin, semuanya bergantung pada uang. Kepala sekolah kemudian tanpa ragu menyuruh Zhou untuk berhenti sekarang selagi masih punya kesempatan. Wajah Zhou seketika pucat, sementara pria itu melanjutkan penjelasan bahwa biaya untuk mengembangkan seorang diviner terlalu tinggi. Ia menegaskan bahwa Zhou hanyalah anak miskin yang tidak akan mampu bertahan di tempat itu dalam jangka panjang. Dalam pikirannya, ia merasa lebih baik menyingkirkan siswa lemah lebih awal dan bahkan bersedia mengembalikan uang sekolahnya. Zhou membutuhkan beberapa detik untuk memahami situasinya. Sementara itu, mata sang iblis tiba-tiba melebar saat menyadari bahwa kristal di ruangan itu adalah objek yang mereka cari, dan ia segera menyuruh Zhou untuk mengambilnya. Zhou berbisik pelan agar iblis itu melakukannya sendiri, namun segera diingatkan bahwa benda itu memerlukan tindakan dari pihak lain. Zhou terdiam, berpikir keras, menyadari bahwa ia harus bisa masuk ke zona kota menengah, yang berarti ia tidak boleh diusir dari akademi apapun yang terjadi. Ia menelaah dirinya dan mengingat bahwa tak satu pun siswa dari akademi ini pernah melampaui level E2, alasan yang membuat para siswa di sana sangat berharga. Zhou lalu bertanya kepada iblis apakah ia boleh menentukan sendiri hadiah untuk misi ini.
Saat itu, iblis langsung paham apa yang sedang ia rencanakan. Namun sebelum ia sempat bicara, Zhou memotong dengan tegas dan menyatakan bahwa ia menginginkan kemampuan Borrow Power. Goldfinger langsung meledak, berteriak marah, mengingatkan betapa gila dan berbahayanya pilihan itu. Namun Zhou tetap kukuh. Ia menegaskan bahwa jika ia diusir, maka keinginan iblis itu mungkin tak akan pernah terwujud, dan menuntut agar buku terkutuk itu mempercayainya. Dengan enggan, Goldfinger akhirnya menyerah dan mengakui bahwa apapun yang terjadi setelah ini bukan lagi tanggung jawabnya. Sebuah panel bercahaya muncul di depan Zhou, menanyakan apakah ia ingin memperoleh kemampuan Borrow Power. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung menerimanya. Kepala sekolah kemudian memotong pikirannya, bertanya apakah ia memiliki kata terakhir. Zhou menjawab tegas bahwa ia ingin kepalanya menilai ulang levelnya sebelum mengambil keputusan. Kepala sekolah menggeleng, menganggap permintaan itu sia-sia, namun tetap mengulurkan tangan. Saat bersentuhan, ia menyadari kekuatan Zhou lebih besar dari yang tercatat, meskipun masih belum cukup untuk bertahan. Zhou memejamkan mata, menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya, lalu berusaha menyerap sebanyak mungkin energi bintang. Tubuhnya mulai memancarkan aura murni, mengejutkan kepala sekolah. Bahkan sang iblis pun tak menyangka bahwa energi anak itu mampu melampaui kekuatan yang pernah ia pinjamkan. Kepala sekolah terhuyung ke belakang, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Saat itu juga ia menyadari bahwa Zhou berhasil menembus hingga level 4. Menggertakkan gigi, ia menenangkan diri dan memanggil Zhou, memerintahkannya untuk ikut dalam turnamen sekolah yang akan datang. Zhou terdiam, bingung dengan perubahan sikap kepala sekolah yang mendadak. Setelah situasi mereda, ia menyimpulkan bahwa pria itu mungkin berniat mengangkatnya dari sampah sekolah dan memamerkannya di depan departemen pendidikan. Kepala sekolah mengakui bahwa demi menjaga keberlangsungan akademi, ia berniat menyingkirkan siswa-siswa yang dianggap tidak berguna, lalu meminta maaf karena Zhou ikut terseret dalam kekacauan itu. Sebagai bentuk penghargaan, ia memberinya beasiswa penuh serta 6 botol suplemen setiap minggu. Ia menjelaskan dengan tegas bahwa Zhou harus mewakili sekolah karena masa depan akademi sepenuhnya bergantung padanya. Menyadari betapa putus asanya pria itu, Zhou memanfaatkan kesempatan dan meminta kristal hitam yang ada di rak. Kepala sekolah menjelaskan bahwa benda itu diukir dari kristal bintang hitam yang dahulu dibawa oleh kepala sekolah sebelumnya dan menjadi simbol keyakinan sekolah. Namun, ia menghela napas dan berkata bahwa jika sekolah runtuh, simbol itu pun kehilangan maknanya, sehingga ia setuju untuk menyerahkannya. Zhou menanggapinya dengan penuh keyakinan, berjanji akan memberikan segalanya untuk memenangkan turnamen. Kepala sekolah kemudian beralih topik dan menanyakan bagaimana Zhou bisa menjadi sekuat itu. Dengan nada santai, Zhou menjawab bahwa ia hanya menyembunyikan kekuatannya selama ini. Kepala sekolah hampir tersedak mendengarnya, menganggap kemampuan menyamarkan level adalah langkah luar biasa, dan bersumpah tidak akan memberitahukan hal itu pada siapapun. Tepat saat itu, seorang wanita masuk ke ruangan, dan kepala sekolah memintanya untuk mengantar Zhou ke kelas elit. Tak lama kemudian, wanita itu menjelaskan bahwa seluruh lantai 2 diperuntukkan khusus bagi para siswa elit. Sambil mengganti topik, ia dengan santai bertanya tentang hubungan Zhou dengan kepala sekolah. Tetapi Zhou menanggapi singkat tanpa memberikan penjelasan apapun. Tiba-tiba, pelatih Zijia berlari masuk dengan tergesa-gesa. Ia meminta maaf karena telah memohon agar kepala sekolah membatalkan keputusan. Namun usahanya sia-sia. Guru wanita itu segera memotong ucapannya dan menjelaskan bahwa Zhou tidak diusir, melainkan dipindahkan ke kelas elit. Ia menambahkan bahwa kepala sekolah kini justru mencarinya, membuat wajah sang pelatih seketika pucat pasi. Malam harinya, Zhou kembali ke apartemen kecilnya dan langsung tergeletak di atas ranjang. Ia bergumam pelan, bertanya-tanya bagaimana mungkin anak miskin sepertinya bisa mencapai level 4 dalam waktu singkat. Iblis segera menegurnya, mengingatkan bahwa masih ada misi yang harus diselesaikan. Goldfinger memperingatkan bahwa kekuatannya tidak akan selamanya mampu menipu manusia, dan Zhou mengakui bahwa ia sudah menyadarinya. Meski begitu, ia merasa tidak terlalu buruk karena mendapat suplemen gratis dan terhindar dari pengusiran. Saat melihat ponselnya, ia sadar bahwa masalah sebenarnya adalah tumpukan utang yang belum terselesaikan, dan ia perlu memikirkan rencana cepat untuk menghasilkan uang. Keesokan harinya di sekolah, Zhou tampak lebih muram dari sebelumnya. Melihat sekeliling area yang berdebu dan kumuh, ia bertanya-tanya tempat macam apa yang baru saja ia masuki. Tiba-tiba, seseorang memanggil namanya. Seorang pria melambaikan tangan dari kejauhan sambil tersenyum lebar, memintanya untuk mendekat. Mereka pun berbincang, dan pria itu meminta maaf karena baru menemukannya sekarang akibat sibuk dengan urusan kelas. Ia memperkenalkan diri sebagai Guru Zhang, dan Zhou segera bertanya apakah benar ia satu-satunya pengajar di sana. Zhang menggaruk kepalanya sambil mengakui bahwa sekolah itu memang tidak berjalan dengan baik, dan bahwa ia satu-satunya yang ditempatkan di kelas lanjutan. Ia menambahkan bahwa mereka menggunakan bagian terdalam untuk latihan, sehingga lorong-lorong luar hanya menjadi tempat debu menumpuk. Ketika membuka pintu, sang guru menenangkan Zhou agar tidak khawatir, menegaskan bahwa fasilitasnya masih sangat baik. Ia bahkan berjanji bahwa tempat itu tidak akan pernah membosankan.
Sementara itu, sang murid hanya terpaku kagum karena bagian dalam gedung tersebut sama sekali tidak sesuai dengan tampilan luarnya, lebih mirip dengan pusat kebugaran kelas dunia. Gurunya menjelaskan bahwa para siswa sedang berlatih mandiri dan menawarkan untuk memperkenalkannya. Tempat itu terlihat seperti klub kebugaran bintang 5 dengan siswa-siswa penuh semangat, meski ia sempat menyadari beberapa di antaranya melirik ke arahnya. Tidak lama kemudian, gurunya memanggil semua siswa untuk memperkenalkan murid baru tersebut. Ia menunduk sopan dan menyapa dengan hormat. Namun seorang pria berambut merah di bagian belakang langsung memancing masalah. Dengan tangan terlipat dan senyum mengejek, ia mencemooh Zhou, menyuruhnya berhenti berpura-pura dan mengakui bahwa ia masuk ke sekolah itu karena koneksi. Sang guru segera menegurnya keras, berteriak agar ia bersikap pantas, lalu menjelaskan bahwa Zhou diterima murni karena kemampuannya. Namun, pria itu tidak mempercayainya. Ia menatap tajam seperti pemangsa yang baru menemukan mangsa mudah, kemudian menantang Zhou untuk bertarung tanpa peringatan. Para siswa langsung bersemangat, gembira karena akan melihat duel pertama mereka setelah sekian lama, dan mulai menyebarkan kabar tersebut. Seorang siswa berambut pirang di belakang bertanya apa yang sedang terjadi. Lalu seorang gadis berambut merah muda menjelaskan bahwa perkelahian akan segera dimulai. Hal itu membangkitkan rasa ingin tahu si pirang, yang segera menanyakan lebih banyak tentang murid pindahan itu. Kembali ke tempat Zhou, sang guru menasihatinya agar menolak tantangan itu, tetapi Zhou menerima tanpa ragu. Ia menambahkan dengan tenang bahwa dirinya tidak keberatan asalkan kekuatan mematikan tidak digunakan. Sementara itu, di kantor sekolah, kepala sekolah hampir kehilangan kesabaran dan menuntut penjelasan apakah murid baru itu sudah mulai menimbulkan masalah. Sang guru menjelaskan melalui panggilan telepon bahwa Zhou menerima tantangan Wen Hao. Kembali ke arena, kedua siswa itu saling berhadapan tanpa mundur sedikit pun, menyalurkan aura gila masing-masing. Kepala sekolah merasa hal itu agak aneh, tetapi menganggap bahwa murid baru itu hanya ingin mengukur kemampuannya saat ini, sehingga ia memberikan izin agar duel dilaksanakan di arena resmi. Beberapa waktu kemudian, kedua siswa berdiri di belakang meja masing-masing sementara sang guru menjelaskan aturan. Pertama, tidak boleh ada intervensi dari luar, dan kedua peserta harus bertanding pada tingkat bintang yang sama. Wen Hao sulit mempercayai bahwa Zhou juga merupakan diviner peringkat E. Setelah semua aturan dijabarkan, sang guru dengan tegas mengingatkan bahwa menyerang titik vital sama sekali dilarang. Kedua lawan mulai berputar mengitari satu sama lain, sementara sang guru terus mengingatkan bahwa penggunaan kekuatan mematikan tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun. Ia menambahkan bahwa siapapun yang kalah tidak boleh membalas dendam setelah pertarungan berakhir, apapun hasilnya. Sebuah pukulan bersih ke wajah atau tindakan menyerah akan langsung mengakhiri duel. Dengan satu kibasan tangan, sang guru memberi isyarat dimulainya pertarungan, berharap duel itu segera berakhir. Saat itu juga, Wen Hao melesat maju dan mengincar leher lawannya. Zhou sama sekali tidak gentar. Ia menahan serangan tersebut dengan tangannya dan melempar lawannya ke samping, membuat Wen Hao kehilangan keseimbangan. Pria berambut merah itu segera menyerang kembali, kini mulai menyadari bahwa lawannya mungkin benar-benar bukan orang biasa. Wen Hao lalu melancarkan rentetan serangan cepat tanpa henti. Namun Zhou menghindari setiap pukulan dengan ketenangan dan ketepatan yang luar biasa. Merasa frustrasi, Wen Hao tiba-tiba mengubah strategi dan mencoba menendang. Kakinya berputar di udara sebelum ia mengeluarkan jurus andalannya, tendangan kait angin. Zhou berhasil menangkisnya dengan lengan, meskipun Wen Hao menampilkan senyum puas, seolah mengira pertarungan sudah selesai. Namun dari posisi yang sama, Zhou mengejutkannya dengan satu tendangan tajam yang diarahkan ke leher Wen Hao. Pria berambut merah itu berusaha memulihkan keseimbangan sambil bertanya-tanya dalam hati bagaimana mungkin lawannya menguasai seni bela diri seperti itu. Ia bertekad untuk melindungi wajahnya dengan sekuat tenaga. Namun saat menoleh kembali, Zhou dengan tenang mengetuk hidungnya menggunakan tinju tertutup. Dengan senyum tipis, Zhou bertanya apakah itu berarti ia menang, membuat Wen Hao terpaku dalam ketidakpercayaan. Arena mendadak sunyi beberapa saat hingga Guru Zhang secara resmi mengumumkan Zhou sebagai pemenang. Wen Hao masih tidak percaya bahwa ia benar-benar kalah, sementara para siswa lain terkejut menyaksikan hasil pertarungan yang di luar dugaan itu. Mereka menilai bahwa kekuatan Zhou terlalu hebat. Sementara itu, Zhou sendiri merasa pertarungan berakhir terlalu cepat, meski tetap berhasil memetik pelajaran dari duel tersebut. Ia kemudian bertanya kepada Wen Hao apakah masih ada keberatan setelah kekalahannya. Melihat pertandingan itu, sang pelatih hampir tidak mempercayai matanya. Wen Hao dikenal sebagai murid elit yang telah menjalani pelatihan profesional. Namun ia tetap kalah dari seseorang yang baru saja dipromosikan ke kelas elit. Ia menyimpulkan bahwa Zhou memiliki bakat tersembunyi yang luar biasa, dan itulah alasan kepala sekolah sebelumnya memintanya memberi perlakuan khusus kepada murid baru itu. Tiba-tiba, kepala sekolah muncul dan memberi ucapan selamat kepada Zhou, lalu memintanya ikut karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Gadis berambut merah muda tampak terkejut melihat pemandangan itu, sementara siswa berambut kuning berkomentar bahwa mereka benar-benar membutuhkan orang seperti Zhou dalam kelompok kuat mereka. Kepala sekolah kemudian bertanya apakah Zhou menyukai kelas elit, dan ia menjawab bahwa selain para siswa yang terlalu bersemangat, tidak ada hal yang terlalu istimewa.
Kepala sekolah menanggapinya dengan mengatakan bahwa ia akan terbiasa, karena orang kuat selalu menarik perhatian. Ia juga menasihatinya agar fokus berlatih, dan sekolah akan melakukan segala yang bisa untuk membantunya. Mendengar hal itu, Zhou merasa bahwa kepala sekolah kini mempercayainya. Ia pun memutuskan untuk menanyakan apakah ada cara bagi para siswa untuk menghasilkan uang dengan cepat. Namun kepala sekolah menyarankan agar ia tetap fokus pada pelatihan, sebab dengan menjadi lebih kuat, ia dapat memperoleh penghasilan jauh lebih besar di masa depan. Ia juga menambahkan bahwa sekolah siap membantu secara finansial jika keluarganya sedang mengalami kesulitan. Zhou menjawab bahwa bukan itu masalahnya, lalu berpikir bahwa kini ia harus menemukan cara lain untuk mencapai tujuannya. Saat sedang berlatih di gym, ia mengingatkan dirinya sendiri agar berhati-hati karena sekolah memiliki aturan yang sangat ketat terhadap pinjaman siswa. Ia bertanya-tanya di mana ia bisa belajar untuk mendapatkan uang tambahan. Namun tiba-tiba, seorang pria berambut kuning muncul di hadapannya dan memujinya atas pertarungan sebelumnya. Pria itu lalu menanyakan siapa dirinya, dan ia membalas dengan pertanyaan yang sama. Sementara itu, seorang gadis menegur Shen karena bersikap kasar, lalu meminta maaf kepada murid baru tersebut karena rekannya terkadang agak menjengkelkan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Su, dan menjelaskan bahwa rasa sakit di kepalanya adalah Shen. Ia memberitahu bahwa mereka berdua adalah seniornya, dan mereka bersedia membantu jika ia kebingungan tentang apapun. Pria menyebalkan itu kemudian menambahkan bahwa mulai saat ini mereka adalah satu tim, dan karena ia adalah pemimpin tim, maka ia akan mengurus anggota barunya secara pribadi. Setelah itu, ia menanyakan tentang teknik bertarung yang digunakan lawannya saat melawan Wen Hao. Namun Zhou menjawab bahwa ia sama sekali tidak mengetahui apapun tentang teknik tersebut. Sang pemimpin terkejut ketika mendengar bahwa gerakan yang digunakan Zhou hanyalah refleks spontan. Ia mengatakan bahwa Wen Hao pasti akan sangat marah jika mengetahui hal itu, dan Su segera menimpali bahwa ia akan menjelaskan semuanya nanti. Ia menerangkan bahwa teknik bertarung adalah jurus istimewa yang dipelajari seseorang dari gulungan atau batu kenangan, dan semakin tinggi penguasaannya, semakin kuat pula hasilnya. Ada banyak jenis teknik seperti itu, dan para petarung tangguh biasanya menggabungkannya ke dalam gaya bertarung masing-masing. Shen kemudian menjelaskan bahwa Wen Hao menggunakan teknik bertarung peringkat D dalam pertandingan, yang dikenal sebagai tendangan kait angin. Mendengar itu, Zhou berpikir bahwa mungkin itulah alasan ia tidak dapat menangkis serangan tersebut dengan baik, dan ia akan memiliki peluang kemenangan yang lebih besar jika dapat mempelajari teknik serupa. Ia lalu bertanya apakah teknik-teknik itu tergolong langka. Sang pemimpin menjelaskan bahwa kelangkaannya bergantung pada peringkatnya. Sekolah memang mengajarkan teknik dasar, namun untuk mempelajari yang lebih kuat, hanya ada dua cara, membelinya atau mendapatkannya dari orang lain yang mau membagikannya. Namun harganya sangat mahal. Di pasar saat ini, bahkan teknik peringkat di dasar pun bisa mencapai sekitar 500.000. Dengan nada bangga, keduanya menunjukkan bahwa mereka masing-masing sudah memiliki teknik bertarung dan menawarkan untuk memperlihatkannya jika Zhou ingin melihat. Zhou berpikir bahwa keduanya pasti sangat kaya, karena jumlah sebesar itu tampak sepele bagi mereka. Tiba-tiba, terlintas dalam pikirannya bahwa ia bisa menanyakan kepada mereka cara cepat menghasilkan uang. Ia bertanya apakah ada cara yang cepat untuk memperoleh uang, namun menegaskan bahwa ia tidak ingin melakukan hal ilegal seperti merampok bank. Shen kemudian menjawab bahwa satu-satunya pilihan adalah distrik Blackwater, tetapi Su dengan cepat menegurnya agar tidak mengucapkan hal bodoh semacam itu. Shen hanya menambahkan bahwa ia mendengar di distrik itu apapun bisa terjadi, meski sekolah melarang keras para siswa untuk memasukinya. Setelah itu, sang pemimpin bertanya kepada Zhou berapa banyak uang yang ia butuhkan untuk mempelajari teknik tersebut, dan Zhou menjawab sekitar 300.000. Keduanya langsung memeriksa akun masing-masing, namun ternyata saldo mereka benar-benar kosong. Sementara itu, Zhou berpikir bahwa ia akan mengunjungi distrik Blackwater sepulang sekolah bagaimanapun juga, karena ia sangat membutuhkan uang saat ini. Ia mencapai distrik tersebut dengan bantuan peta dan menyadari bahwa lokasinya ternyata cukup dekat dengan rumahnya. Tidak ada seorang pun yang akan mengira ia seorang siswa karena ia tidak lagi mengenakan seragam sekolah. Ia bahkan sempat bertanya kepada bosnya tentang pendapatnya mengenai distrik itu, tetapi tidak mendapatkan satupun jawaban. Menurut informasi yang pernah ia dengar, zona terluar distrik itu tidak memiliki banyak petarung kuat, sementara tingkat kekuatannya sendiri setara dengan Diviner tingkat 4, sehingga ia merasa mampu menghadapi siapapun. Jika keadaan menjadi berbahaya, ia yakin masih bisa melarikan diri dengan aman. Setelah mengamati sekeliling dengan saksama, ia merasa bahwa daerah ini memang telah ditinggalkan dan bertanya-tanya apakah ini benar-benar zona mukjizat yang dimaksud. Namun, ia masih dapat melihat jejak kaki samar di tanah yang menuntunnya ke sebuah jalur rahasia tersembunyi. Ia pun dengan hati-hati menelusuri jalur tersebut, hingga akhirnya mencapai zona mukjizat. Di sana, ia melihat lingkungan kotor dan berbagai transaksi gelap yang berlangsung di sekitarnya. Ia berpikir bahwa tidak ada yang membicarakan tempat ini karena wilayah tersebut tidak memiliki hukum, dan apapun dapat dilakukan demi keuntungan. Setelah menyaksikan semua itu, muncul secercah harapan dalam dirinya bahwa ia mungkin benar-benar bisa mendapatkan cukup uang untuk melunasi utangnya. Namun tiba-tiba,
Ia menyadari ada sekelompok preman yang mengikutinya dan bertanya kepada mereka berapa lama mereka berniat terus membuntutinya. Salah satu preman memujinya atas insting tajamnya dan mengatakan bahwa ia awalnya berencana menyerang ketika Zhou lengah. Tetapi kini situasinya berubah dan ia akan menghajarnya di depan umum. Preman itu menambahkan bahwa ia sudah sering melihat anak-anak kaya yang datang ke distrik Blackwater dengan menyamar, hanya untuk berakhir menjadi mangsa mereka. Zhou menganggap pria itu bodoh, karena dirinya sendiri bahkan tidak memiliki uang sepeser pun. Preman itu kemudian berkata bahwa ia tahu Zhou adalah seorang diviner, jadi percuma jika mencoba melarikan diri. Ia menegaskan bahwa jika Zhou ingin tetap hidup, maka ia harus mengikuti perintahnya dan mengosongkan isi sakunya. Mendengar hal itu, Zhou menanggapinya dengan tenang bahwa pria itu sungguh kasar. Lalu dalam satu pukulan cepat, ia membuat pemimpin preman itu pingsan seketika. Dua orang lainnya marah karena pemimpin mereka berhasil dilumpuhkan hanya karena tidak berhati-hati, lalu keduanya langsung menyerbu untuk menusuk Zhou. Namun tiba-tiba, beberapa peti kayu jatuh menimpa mereka, dan seorang gadis misterius dengan cepat menarik tangan Zhou, memerintahkannya untuk ikut bersamanya. Mereka berdua melarikan diri dari tempat itu dan tiba di sebuah lokasi aman yang tersembunyi. Zhou berterima kasih padanya atas bantuan tersebut, meskipun sebenarnya hal itu justru mengganggunya, karena setelah mengalahkan dua orang tadi, ia sebenarnya berniat untuk menginterogasi mereka. Gadis itu bertingkah seolah sudah mengenal Zhou dan menanyakan apa yang ia lakukan di tempat itu. Namun setelah mengatakannya, ia tiba-tiba panik karena teringat bahwa dirinya harus tetap bersembunyi. Zhou balik bertanya apakah mereka sebenarnya saling mengenal, tetapi gadis itu dengan cepat mengalihkan pembicaraan dengan alasan bahwa ia hanya membaca namanya di kerah bajunya. Menyadari hal itu, Zhou segera melepas tanda nama tersebut. Ia berpikir bahwa baguslah gadis itu tidak mengenalnya, karena ia sendiri tidak pernah menyadari bahwa namanya tertulis di kerah selama ini. Ia berterima kasih karena gadis itu telah memberitahunya. Sementara gadis itu merasa lega karena tidak sampai membuka jati dirinya yang sebenarnya. Gadis itu kemudian menasihatinya agar menyembunyikan informasi pribadinya dengan lebih hati-hati, sebab wilayah ini sangat berbahaya, lalu mengatakan bahwa ia akan membantunya keluar dari tempat tersebut. Namun Zhou menolak tawaran itu karena ia datang untuk mencari uang. Ia memutuskan untuk segera pergi, karena jika gadis itu mengetahui bahwa ia adalah seorang siswa, maka ia akan berada dalam masalah besar. Ketika Zhou meninggalkan tempat itu, gadis tersebut yakin bahwa ia tahu siapa sebenarnya Zhou, dan bertanya-tanya apa yang dilakukan seorang siswa di zona mukjizat. Saat sempat menyentuhnya, ia merasakan sesuatu yang aneh, sehingga menyimpulkan bahwa Zhou kemungkinan besar sudah menjadi seorang diviner. Sementara itu, Zhou membeli topeng untuk menutupi wajahnya agar identitasnya tidak bocor. Ketika sedang memikirkan bahwa ia belum menemukan cara untuk mendapatkan uang, seorang pria asing menghampirinya dan memperkenalkan diri sebagai pemandu lokal yang dapat menjawab semua pertanyaannya. Mendengar hal itu, Zhou merasa tertarik dan bertanya apakah pria tersebut tahu tempat di mana ia bisa menghasilkan uang dengan cepat. Pemandu itu tampak gembira karena merasa berhasil menambah satu orang lagi dalam kelompoknya. Lalu dengan bangga meminta Zhou mengikutinya. Ia membawa Zhou ke sebuah arena pertarungan, di mana Zhou bertanya apakah tempat itu merupakan klub pertarungan bawah tanah. Pemandu tersebut menjawab bahwa ia benar, dan menjelaskan bahwa ini adalah cara paling efisien untuk mendapatkan uang cepat. Ia menerangkan bahwa hari ini pemenang akan memperoleh hadiah uang tunai sekaligus sejumlah uang dari taruhan yang dipasang. Ia juga menambahkan bahwa para diviner pun turut bergabung dalam pertarungan semacam ini, sehingga risikonya besar tetapi keuntungannya pun sepadan. Setelah melihat pertarungan yang sedang berlangsung, Zhou merasa yakin bahwa dirinya memiliki peluang besar untuk menang. Pemandu itu kemudian menanyakan apakah Zhou ingin ikut bertarung, karena ia bisa menyediakan chip taruhan untuknya. Zhou menjawab bahwa ia akan mencoba peruntungannya demi hadiah uang tersebut. Sementara itu, gadis misterius tadi juga mengikuti jejak Zhou dan masuk ke klub pertarungan itu untuk mencarinya. Tiba-tiba, ia melihat Zhou berdiri di atas ring dan bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan di sana. Seorang pria berwajah buruk bertingkah sombong di hadapan Zhou, mengaku sebagai petarung tetap di arena tersebut, tetapi Zhou menumbangkannya hanya dengan satu pukulan. Penonton merasa bosan karena setiap lawan yang naik ke ring langsung tumbang hanya dengan satu serangan. Ia berpikir bahwa pertarungan itu sebaiknya diakhiri secepat mungkin, lalu langsung menyingkirkan dua petarung berikutnya tanpa kesulitan berarti. Melihat hal tersebut, pemilik klub menjadi bingung karena sebelumnya ia hanya mengizinkan pemuda itu bertarung lantaran tampak lemah. Seorang anak buahnya melapor bahwa setelah menyaksikan semua pertandingan itu, para petarung lain memilih menyerah dan para penonton mulai menuntut pengembalian uang, sebab mereka yakin semua pertandingan itu telah diatur. Segera, sang bos memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan pertarungan khusus, karena ia tidak akan membiarkan pemuda itu pergi sambil membawa seluruh hadiah uang. Sementara itu, setelah mengalahkan lawan terakhirnya, ia bertanya apakah kini ia bisa menerima uang hadiah. Namun, sang penyiar mengatakan bahwa penonton sangat bersemangat menyaksikan pertandingan-pertandingan tersebut sehingga mereka memutuskan mengadakan pertarungan spesial. Pemuda itu menyadari bahwa pihak klub memang tidak berniat memberikan hadiah kepadanya. Di sisi lain, anak buah bos itu membawa keluar sebuah troli yang menahan seekor monster.
Sang penyiar mengumumkan bahwa pertarungan spesial kali ini akan melawan makhluk bernama Niflun, yang juga dikenal sebagai si aneh. Saat melihatnya, ia benar-benar terkejut. Para NPC segera melepaskan belenggu monster itu dari troli, dan makhluk tersebut jatuh ke tanah seperti mayat. Mereka langsung berlari keluar dari arena dan menguncinya rapat-rapat. Sementara pemuda itu hanya berdiri terpaku, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, monster itu terbangun dengan tatapan yang sangat mengerikan. Seorang pria gemuk di antara penonton mencoba menenangkan kekasihnya dengan mengatakan bahwa makhluk itu bisa dikalahkan dengan satu pukulan saja, meskipun kenyataannya ia hampir saja kencing karena ketakutan. Gadis misterius di antara penonton merasa heran bagaimana makhluk semacam itu bisa berada di tempat ini. Ia tahu pemuda itu tidak akan mampu menghadapinya sendirian dan ia bisa saja turun tangan untuk menyelamatkannya. Namun hal itu akan membongkar penyamarannya dan mengacaukan seluruh rencananya. Sementara itu, pemuda itu menganggap sial karena bos klub tidak hadir saat situasi seperti ini, dan ia tahu bahwa melawan monster itu akan menjadi hal yang sangat sulit. Saat menatap matanya, ia merasa seolah dirinya adalah mangsa dan monster itu adalah pemburu. Naluri keenamnya berteriak agar segera menjauh karena makhluk itu sangat berbahaya. Si aneh kemudian menerjangnya dengan niat membunuh, namun berkat instingnya, ia berhasil menghindar dan sadar bahwa ia sudah mati seandainya tidak melakukannya. Setelah itu, ia menyadari bahwa ia harus bertarung dengan serius jika ingin bertahan hidup. Ketika monster itu mendorongnya hingga terpojok, ia memutuskan untuk segera mengakhiri pertarungan ini. Ia meminjam kekuatan untuk meningkatkan levelnya dan memukul monster itu hingga tertanam di tanah. Ia mengira pertarungan sudah selesai, tetapi monster itu tiba-tiba bangkit kembali dan menyerang, membuatnya nyaris tak sempat menghindar. Ia terkejut karena serangan terkuatnya sama sekali tidak berpengaruh, dan ia segera menjauh karena sadar bahwa pertarungan jarak dekat tidak akan memberinya peluang untuk menang. Berlari cepat mengitari arena, ia terus menghindari serangan monster sambil mencari senjata yang bisa digunakannya untuk mengalahkan makhluk itu. Ia kemudian mematahkan cakar si aneh dan menggunakannya sebagai belati untuk menebas leher monster tersebut dengan cepat. Tebasan itu tidak cukup dalam untuk membunuhnya, tetapi kini ia setidaknya bisa melawan balik. Ia menyadari bahwa dirinya jauh lebih kuat daripada monster itu, sehingga ia dapat membunuhnya jika bisa mendekat sekali lagi. Dengan tekad itu, ia menerjang maju, namun monster tersebut mengeluarkan gas misterius yang ternyata hanyalah uap. Makhluk itu memanfaatkan kabut tersebut sebagai pengalih perhatian dan menyerang dari berbagai arah. Ia tidak dapat melihat apapun di dalam kabut, sementara monster itu menggunakan kesempatan ini untuk melukainya karena takut akan dibunuh begitu ia membuat satu gerakan saja. Ia tahu bahwa hal itu tidak boleh dibiarkan karena dirinya akan mati jika waktu habis. Ia memutuskan untuk menggunakan seluruh inderanya guna memastikan posisi monster itu dan akhirnya membunuhnya. Dengan konsentrasi penuh, ia segera mengunci lokasi lawannya, lalu menangkap tangan monster itu dan memotongnya hingga terlepas. Kesempatan itu menjadi momen yang ia butuhkan untuk memberikan serangan penentu, dan ia langsung melancarkannya. Namun sayang, waktunya telah habis, dan dadanya mulai terasa nyeri. Sementara itu, monster memanfaatkan kesempatan ini untuk melucuti senjatanya dan melancarkan serangan mematikan dengan lidahnya. Ia belum menyerah dan memutuskan untuk melampaui batasnya. Ia kembali meminjam kekuatan, meraih lidah monster itu, lalu menghempaskannya ke udara sebelum mencengkeram rahangnya dari kedua sisi. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia merobek tubuh monster itu hingga terbelah dan akhirnya membunuhnya. Para pejabat yang menyaksikan melalui kamera tidak memahami apa yang baru saja mereka lihat. Bos klub bertanya dengan cemas apakah anak baru itu akhirnya tumbang, namun wajahnya segera memucat. Di tribun, gadis berambut putih menatap lebar ke arahnya, heran bagaimana ia bisa melakukan hal seperti itu. Masih menggenggam kepala monster, ia menatap tajam ke arah kamera, dan sorotan matanya saja sudah cukup membuat para pejabat berkeringat dingin. Bos klub mulai panik, mengumpat karena telah menghabiskan banyak uang untuk mendatangkan petarung itu hanya agar pemuda tersebut menghancurkannya dengan mudah. Sang penyiar berusaha memulihkan suasana dengan mengucapkan selamat kepadanya dan meminta agar ia mengikuti staf untuk menerima hadiahnya. Tak lama kemudian, di belakang panggung, sebuah koper berisi uang tunai diletakkan di hadapannya. Seorang pejabat menjelaskan bahwa jumlahnya sekitar $500.000. Ia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi sang bos tiba-tiba menutup koper itu dengan keras. Dengan senyum licik, ia menyatakan bahwa kesepakatan telah berubah. Pemuda itu bisa menerima seluruh jumlah hanya jika bersedia menjadi petarung tetap, atau pergi dengan seperempatnya saja. Ia menyipitkan mata dan menuntut agar bos itu mengulang ucapannya. Bos itu akhirnya meledak, berteriak bahwa semua peserta lain telah kabur setelah pertarungan tersebut, dan petarung andalannya kini menderita penyakit kehilangan kepala secara mendadak. Ia membalas dengan nada tajam bahwa itu bukan kesepakatan awal mereka. Ia mengingatkan bahwa dalam perjanjian disebutkan para petarung tidak bertanggung jawab jika lawan mereka tewas di arena. Sambil kembali menanyakan apakah itu bukan syarat yang telah disepakati, auranya saja sudah cukup membuat wajah pria itu kehilangan warna. Dengan hawa pembunuh yang begitu kuat, ia menuntut pembayaran penuh, atau akan ada akibatnya. Mendengar ancaman itu,
sang bos langsung mengeluarkan pistol untuk mengancamnya. Namun ia tidak sedikit pun bergeming. Dalam satu gerakan cepat, ia membongkar senjata itu dan mematahkan jari pria tersebut. Sang bos menjerit kesakitan dan segera memerintahkan anak buahnya untuk memberondong bocah itu dengan peluru. Para anak buahnya seketika mengeluarkan senjata dan bersiap menembak. Ia hanya menghela napas kesal, tampak semakin jengkel dari detik ke detik. Di luar, gadis berambut putih menegang ketika suara tembakan mendadak terdengar. Beberapa saat kemudian, seorang pria terpental menembus jendela, melayang seperti kaleng kosong, dan terjatuh di samping pengawal yang sudah tak sadarkan diri. Kerumunan di sekitar bertanya-tanya apakah sedang ada pembuatan film. Namun gadis berambut putih itu curiga bahwa kekacauan ini pasti ulahnya. Sementara itu, ia tengah menerjang para pengawal tanpa pikir panjang, tak gentar meski mereka membawa senjata api. Seorang penjahat botak mengangkat pistolnya untuk menembak, tetapi kepalanya dihantam hingga menembus dinding. Menembus keluar, ia berlari kencang membawa uang tunai, sementara para penjahat di lantai atas berteriak memberi perintah untuk menangkapnya. Saat berlari di jalanan, ia menyadari tubuhnya mulai mencapai batas dan kecepatannya menurun. Luka-lukanya perlahan menguras tenaganya. Tiba-tiba, sebuah tangan menarik tudung jaketnya dan menyeretnya ke gang sempit. Gadis yang sama dengan sebelumnya segera menutup mulutnya, membuat para penjahat yang lewat tidak menyadari keberadaan mereka. Setelah situasi aman, gadis itu mengatakan bahwa ia sudah selamat, dan ia pun mengenali wajah gadis itu dari pertemuan sebelumnya. Gadis itu memintanya menyimpan tenaga dan memberitahu bahwa ia tahu jalan keluar tersembunyi. Ia menuntunnya menuju terowongan dan memperingatkan bahwa jika tidak segera pergi, para penjahat akan menutup seluruh distrik dan menangkapnya. Ia berusaha menjawab, namun gadis itu langsung memotongnya dan menyuruhnya segera bergerak. Tidak punya pilihan lain, ia mengucapkan terima kasih lalu berlari masuk ke dalam terowongan. Setelah ia pergi, gadis itu menepuk komunikatornya. Dari sisi lain, sebuah suara marah menuntut penjelasan kemana ia menghilang. Gadis itu menanggapinya dengan santai, menyuruh kakaknya diam dan meminta agar kakek mereka dihubungkan karena ia menemukan sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Adegan kemudian beralih kembali kepadanya yang dengan susah payah berhasil masuk ke apartemennya sebelum akhirnya ambruk ke lantai. Dengan napas tersengal, ia memegangi dadanya, berjuang agar tetap sadar. Namun begitu sisa tenaganya habis, tubuhnya akhirnya tumbang dan tak sadarkan diri. Dalam ketidaksadaran itu, ia memasuki mimpi di mana ibunya meminta maaf karena telah berbohong tentang kondisinya yang membaik. Kenyataannya jauh lebih pahit, ibunya hanya memiliki beberapa tahun tersisa. Sang ibu mengatakan bahwa yang paling ia inginkan hanyalah melihat putranya tumbuh dewasa, bertemu dengan anak-anaknya suatu hari nanti, dan menikmati sedikit lebih banyak waktu bersama. Ibunya kembali meminta maaf karena tidak memiliki kekuatan untuk tetap berada di sisinya, lalu mengungkapkan bahwa ia mencintainya lebih dari apapun di dunia ini. Air mata mengalir di wajahnya saat tiba-tiba ia tersentak kembali ke dunia nyata. Matanya terbuka lebar, dan setelah menenangkan diri, ia menatap langit cerah di luar jendela. Saat duduk, ia menyadari bahwa dirinya masih berada di rumah Zhou Chen. Rasa lega menyelimuti dirinya karena ia masih hidup, meskipun mimpi buruk masa kecilnya yang membangunkannya kali ini. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di dalam kepalanya, menanyakan apakah ia akhirnya sudah sadar, membuatnya terkejut. Ia kemudian bertanya kepada iblis kemana makhluk itu menghilang selama beberapa hari terakhir. Tetapi buku terkutuk itu hanya bergumam dengan alasan samar tentang urusan yang harus diselesaikan. Iblis itu malah balik bertanya, menuntut penjelasan tentang apa yang membuatnya pingsan selama 2 hari penuh. Sebelum ia sempat menjawab, sang iblis menyimpulkan sendiri bahwa ia telah menyelinap ke arena bawah tanah, menguras terlalu banyak energi, dan bertarung melawan monster. Goldfinger meledak, berteriak marah karena ia bertindak begitu ceroboh. Ia berusaha mengabaikannya, namun iblis itu terus menegaskan bahwa kekuatannya tidak akan cukup untuk menyelamatkannya untuk kali kedua. Iblis itu menekankan agar ia lebih menghargai hidupnya, mengingat ini adalah kesempatan keduanya, dan ia tidak boleh menyia-nyiakannya. Ucapan itu justru membuatnya tersenyum tipis, dan ia berterima kasih kepada sang iblis karena telah menjaganya. Goldfinger akhirnya mereda sedikit, lalu mengakui bahwa monster yang ia lawan tidak terdengar seperti makhluk dari dunia ini. Pikiran itu membuatnya teringat pada gadis yang ditemuinya di tempat terkutuk itu, namun ia segera menyingkirkannya karena saat ini peningkatan kekuatan jauh lebih penting. Saat itu juga, ia teringat akan hadiah dari semalam dan segera membuka koper berisi tumpukan uang segar. Iblis itu mengejeknya karena rela mempertaruhkan nyawa demi uang, tetapi ia menjawab bahwa setidaknya untuk saat ini, ia tidak perlu lagi memikirkan utangnya sampai turnamen selesai. Melihat kondisinya sendiri, ia berkata bahwa ia harus merawat luka-lukanya sebelum kembali ke sekolah. Sambil mengusap kepala, ia mengeluh karena masih harus ke rumah sakit, bank, dan menghadiri kelas dalam 1 hari. Di rumah sakit, dokter memeriksanya dan mengatakan bahwa lukanya akan cepat pulih asalkan tetap dijaga kebersihannya. Melihat kecepatan penyembuhannya, dokter itu bertanya apakah ia seorang diviner, dan ia membenarkan. Seketika, dokter itu mengubah nada bicara dan mencoba menjual paket keanggotaan padanya. Ia langsung menolak dan meminta obat biasa saja.
Merasa lega karena lidah monster itu ternyata tidak beracun, ia memperhatikan dokter yang menyerahkan salep kepadanya. Namun begitu menerima botol itu, ia mendadak terpaku dan menatapnya dengan heran. Ia bertanya mengapa botol tersebut memancarkan cahaya, tetapi dokter hanya menatapnya aneh dan bersikeras bahwa itu wadah biasa. Ia jelas tidak mempercayainya, karena dapat melihat botol itu benar-benar bersinar di tangannya. Dokter itu kembali mencoba menawarinya paket keanggotaan, mengatakan bahwa sesi konseling bisa membantu mengatasi halusinasi akibat stres, tetapi ia mengabaikan ucapan dokter itu sepenuhnya. Di koridor rumah sakit, Zhou memperhatikan aliran energi aneh yang tampak di sekelilingnya. Ketika ia menatap telapak tangannya, cahaya di sana semakin terang, membuatnya menyadari bahwa fenomena itu pasti berkaitan dengan energi bintang. Ia teringat pertarungan di arena bawah tanah dan mulai menduga bahwa pertempuran itu telah memicu semacam kebangkitan dalam dirinya. Senyum kecil muncul di wajahnya karena ia menyadari bahwa jika benar ia kini bisa merasakan energi bintang, maka ia juga dapat menyerapnya jauh lebih efisien daripada sebelumnya. Namun, senyum itu segera memudar ketika seorang pria berambut hijau lewat di dekatnya, memancarkan aura hijau terang yang menekan udara di sekitarnya. Zhou berusaha menahan diri agar tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Tapi begitu pria itu berlalu, ia diam-diam melirik lagi dan seketika keringat dingin mengalir di pelipisnya. Energi bintang pria itu terasa luar biasa kuat, berada di tingkat yang sama sekali berbeda dari miliknya. Pria berambut hijau itu tiba-tiba berhenti, seolah merasakan sesuatu yang aneh, dan berpikir bahwa mungkin ada seseorang yang baru saja mencoba memindainya. Setelah beberapa detik, ia menggeleng dan melanjutkan langkahnya. Tidak lama kemudian, komunikator di telinganya menyala dan suara keras terdengar, menegurnya agar segera melacak keberadaan bintang asing. Ia menjawab dengan nada santai agar orang di seberang tidak panik, sambil menegaskan bahwa ia berencana tinggal di negara itu untuk sementara waktu. Suara di perangkatnya kembali menekan, mengingatkannya bahwa ramalan sang bos telah menandai bintang asing itu sebagai ancaman tingkat bos yang harus diawasi terus-menerus. Pria itu menurunkan kacamata hitamnya dan tersenyum tipis, mengatakan bahwa bosnya terlalu banyak khawatir. Dengan nada percaya diri, ia menegaskan bahwa bila bintang asing itu memang musuh mereka, maka ia sendiri akan menghancurkannya tanpa ragu. Keesokan harinya di sekolah, kepala sekolah langsung memanggil Zhou ke ruangannya. Dengan nada tegas, pria tua itu menegurnya karena telah melewatkan kelas sekaligus mengabaikan panggilan-panggilan darinya. Zhou meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia sempat terlibat dalam urusan pribadi. Mendengar itu, sang kepala sekolah melunak, menampakkan kekhawatiran yang tulus, bukan amarah. Ia menanyakan apakah hal ini berkaitan dengan turnamen. Namun Zhou segera menenangkan dirinya dan memastikan bahwa ia baik-baik saja. Kepala sekolah menggeleng pelan dan menjelaskan bahwa ia sepenuhnya percaya pada kemampuan Zhou untuk turnamen mendatang. Ia hanya ingin memastikan bahwa sekolah dapat membantu bila Zhou benar-benar menghadapi kesulitan. Ia menegaskan bahwa tujuan utama akademi adalah mendukung para diviner elite. Zhou tersenyum tulus dan berjanji akan memberikan segalanya di turnamen nanti. Sikap itu akhirnya membuat kepala sekolah merasa lega. Tak lama setelah keluar dari ruang kepala sekolah, Shen dan Su berlari menghampirinya dengan wajah penuh semangat. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya akhir-akhir ini. Shen teringat bahwa Zhou pernah menyinggung soal teknik bertarung, lalu mengeluarkan kartu kredit dari sakunya. Ia menjelaskan bahwa mereka berhasil mengumpulkan dana sebesar 300.000 untuk Zhou, yang bisa ia kembalikan nanti. Zhou tertegun, tidak menyangka bahwa kedua temannya begitu serius menanggapi ucapannya waktu itu. Ia mengucapkan terima kasih, tapi menambahkan bahwa ia telah berubah pikiran tentang membeli teknik tersebut. Saat itu, Wen Hao muncul dengan raut canggung dan menyerahkan 50.000 sebagai permintaan maaf atas sikap kasarnya dulu. Zhou menerimanya dengan sopan dan berterima kasih atas niat baik itu. Namun, Su langsung menatap Wen Hao curiga dan bertanya apakah ia memiliki maksud tersembunyi. Dengan jujur, Wen Hao mengaku bahwa ia hanya ingin menebus kesalahannya dan berharap bisa berteman. Su kemudian berbisik pada Zhou, menanyakan apakah mereka sebaiknya membiarkan pria itu bergabung. Zhou hanya mengangkat bahu, mengatakan bahwa ia tidak keberatan. Su pun menoleh ke arah Wen Hao dan bertanya apakah ia bersedia menjadi anggota keempat kelompok mereka. Wen Hao tersenyum dan mengatakan bahwa peringkat tidak penting baginya. Seketika, Shen mulai bertingkah seperti kapten dan memerintahnya mengambilkan air minum. Hal itu langsung memicu perdebatan kecil antara keduanya, membuat suasana siang itu kembali hidup dengan canda dan persaingan ringan di antara teman-teman itu. Zhou hanya tersenyum ketika menyadari bahwa ia akhirnya memiliki teman-teman yang dapat diandalkan. Adegan kemudian berpindah cepat, memperlihatkannya sedang berlari di atas treadmill sambil mengingat bahwa para diviner dapat menyerap lebih banyak energi selama latihan fisik. Namun, laju penyerapannya terasa sangat lambat. Meskipun seluruh peralatan pelatihan telah terpasang di tubuhnya, sebagian besar energi tetap saja bocor keluar. Ia menduga inilah alasan mengapa banyak orang tidak pernah bisa melewati tingkat pertama, lalu menegaskan pada dirinya sendiri bahwa ia harus menemukan metode yang lebih efektif secepatnya. Pada saat itulah Shen datang dan menyarankan agar mereka melakukan pertarungan ganda, mengklaim bahwa cara itu jauh lebih efisien dibanding latihan tunggal yang membosankan.
Saran tersebut seketika membuat Zhou teringat bahwa ia memang membangkitkan kemampuan barunya saat bertarung sebelumnya, dan kini ia merasa ide Shen bisa menjadi kunci kemajuannya. Dengan keyakinan itu, ia memerintahkan Shen untuk mengumpulkan semua orang. Tak lama kemudian, Shen dan Su melancarkan serangan gabungan terhadapnya. Zhou berhasil menangkis keduanya dengan mantap dan merasa puas dengan hasilnya sebelum meminta mereka beristirahat. Ia mengingatkan bahwa mereka sudah berlatih selama lebih dari 1 jam. Saat Shen dan Su terengah-engah, Su mengaku bahwa ia mengira Zhou hanya bercanda ketika menyebutkan pertarungan 1 lawan 2, sementara Shen menambahkan bahwa metode latihan itu benar-benar efektif. Zhou kemudian menoleh pada Wen Hao dan mengatakan bahwa kini gilirannya. Pria berambut merah itu tersenyum lebar, jelas siap untuk ikut bertarung. Melihat antusiasme kelompoknya, Zhou menyimpulkan bahwa teorinya benar. Tingkat penyerapan energi semua orang meningkat pesat, dan mereka akan naik level jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Untuk dirinya sendiri, dengan kemampuan penyerapan alami yang tinggi, ia berniat mendorong eksperimen itu lebih jauh. Di dunia ini, suplemen energi umumnya diencerkan agar aman dikonsumsi. Namun, bagi mereka yang memiliki tingkat penyerapan rendah, efeknya hampir tidak terasa sama sekali. Sebaliknya, kemampuan Boro Power yang dimilikinya 100 kali lebih pekat daripada suplemen manapun. Jika ia menyerapnya secara sembarangan, tubuhnya bisa meledak seketika. Tetapi bila ia mampu mengendalikan aliran energi itu dan menyerapnya perlahan, maka kemungkinan untuk naik level dalam kecepatan luar biasa bukanlah hal mustahil. Dengan tekad penuh, Zhou mengaktifkan kemampuan tersebut, dan seketika gelombang aura yang berat menyembur keluar. Kekuatan mentah itu mengejutkannya, tetapi masuk akal mengingat kemampuan itu memungkinkannya untuk melonjak 2 tingkat sekaligus. Ia menegangkan seluruh tubuhnya, memaksa energi tersebut mengalir dalam arus tipis yang terkendali, lalu mulai menyerapnya perlahan. Tubuhnya menegang di bawah tekanan besar, setiap otot bergetar menahan beban energi yang nyaris melampaui batas. Dengan seluruh kekuatan tekadnya, ia merasakan betapa cepat energi itu memenuhi tubuhnya, lebih cepat dari apapun yang pernah ia alami sebelumnya. Namun, rasa panik segera melanda ketika tubuhnya mulai terasa seolah akan meledak dari dalam. Tidak memiliki pilihan lain, ia mengangkat tangan dan melepaskan kelebihan energi itu ke udara. Ledakan aura menyebar dalam gelombang kuat, memaksa teman-temannya melindungi diri dari tekanan yang nyaris menghancurkan. Mereka terpaku, tak percaya pada apa yang baru saja mereka saksikan, berbisik di antara keterkejutan mereka tentang betapa luar biasanya kekuatan Zhou kini. Saat itulah Goldfinger muncul, tertarik oleh gangguan energi tersebut. Iblis itu terdiam membeku di tempat ketika melihat pemandangan di depannya. Zhou, dengan tubuh basah kuyup oleh keringat, menyampaikan dengan tenang bahwa ia berhasil menyerap kekuatan itu. Sang iblis menatapnya tanpa percaya, lalu bergumam heran apakah anak itu benar-benar sosok partner yang selama ini ia tunggu. Ia sempat bertanya kepada atasannya apakah barusan sang bos mengatakan sesuatu, namun pria itu segera mengalihkan pembicaraan dengan menyebut bahwa ia hanya senang karena Zhou masih hidup. Setelah mendengar kegaduhan besar itu, pelatih berlari datang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Su menjelaskan bahwa Zhou lah yang melepaskan semua energi tersebut. Pelatih terkejut melihat jumlah energi bintang yang begitu besar dan langsung memerintahkan para asisten untuk membawa alat pengukur. Setelah dilakukan pengukuran, mereka mendapati bahwa kekuatan Zhou telah mencapai tingkat 3 sebagai seorang diviner. Pada awalnya, pelatih tidak mempercayai hasil itu, tetapi kemudian ia bergegas menuju kantor kepala sekolah untuk memberitahu kabar penting tersebut karena Zhou merupakan diviner tingkat 3 pertama yang dimiliki sekolah dalam waktu yang sangat lama. Sementara itu, Su menanyanya bagaimana ia bisa naik level secepat itu dan memintanya mengajarkan cara tersebut. Zhou menjawab bahwa hal itu terjadi berkat latihan keras yang selama ini ia jalani, lalu memutuskan bahwa ke depan ia akan melakukan hal serupa secara pribadi agar tidak menimbulkan keributan yang tidak perlu. Mendengar penjelasan itu, ketiganya merasa bersemangat dan meningkatkan intensitas latihan mereka. Di sisi lain, Zhou bertanya kepada Goldfinger mengapa kali ini sang iblis tidak marah padanya. Iblis itu hanya menjawab bahwa kini ia sudah terbiasa. Goldfinger menambahkan bahwa ia bisa saja menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempercepat kenaikan level, sebab ia membutuhkan Zhou agar menjadi lebih kuat. Namun, Zhou menenangkannya dengan mengatakan bahwa tidak perlu khawatir, karena ia telah menyimpan begitu banyak energi bintang. Setelah tubuhnya benar-benar menyesuaikan diri dengan kekuatan baru ini, ia berniat naik level lagi, sesederhana itu. Mendengar jawaban tersebut, Goldfinger hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Waktu berlalu cepat, dan kompetisi pun semakin dekat. Zhou berlatih tanpa henti hingga akhirnya hari besar itu tiba. Seluruh tim tampak bersemangat saat mereka melangkah ke arena pertandingan. Su begitu antusias, hampir tidak percaya bahwa ia benar-benar berhasil sampai ke tahap ini, bahkan berkata bahwa ibunya pasti akan bangga padanya. Shen menunjukkan pengetahuannya dengan menyebut bahwa tahun ini jumlah peserta merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah turnamen. Wen Hao lalu memotong pembicaraan dan menanyakan apakah Shen sudah siap menghadapi kategori tingkat 4. Pria itu tampak kesal karena gagal naik level tepat waktu untuk bergabung, sementara Zhou hanya mengangkat bahu tanpa banyak bicara. Di kepalanya,
Kata-kata kepala sekolah masih terngiang, bahwa ia harus memberikan yang terbaik, dan jika keadaan menjadi terlalu berbahaya, tidak ada salahnya untuk menyerah. Tidak ada rasa malu dalam memilih hidup untuk bertarung di lain waktu. Karena arena tingkat 3 dan tingkat 4 dipisahkan, ketiganya pun berpisah, meninggalkan Zhou untuk bersiap sendiri. Sementara itu, kepala sekolah dan pelatih memasuki area VIP dengan wajah penuh kekaguman, menatap sekeliling seperti anak-anak di toko permen. Pelatih tertawa kecil dan berkata bahwa inilah kemewahan yang selama ini mereka nantikan. Semua berkat sekolah mereka yang akhirnya berhasil mengirim satu petarung ke kategori tingkat 4 tahun ini. Tiba-tiba, kepala sekolah Wang muncul dan memberikan ucapan selamat kepada kepala sekolah atas keberhasilannya membina 2 murid berlevel tinggi hanya dalam beberapa bulan. Kepala sekolah bersikap rendah hati dan mengatakan bahwa semua keberhasilan ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia menegaskan bahwa semuanya adalah hasil kerja keras para murid. Ia hanya membantu mereka memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Ia juga berterima kasih kepada Wang karena telah memberinya semua informasi penting mengenai kompetisi tersebut. Setelah reformasi dilakukan, pemerintah mengumumkan bahwa sekolah-sekolah pemenang akan menerima dana hibah. Karena adanya hibah itu pula, tingkat kesulitan turnamen tahun ini meningkat secara signifikan. Tiba-tiba, seorang pria berperilaku angkuh berkomentar bahwa seorang kampungan telah memaksa masuk ke ruang VIP dan menyebabkan semua keributan ini. Kepala sekolah berniat membalas ucapannya, namun Wang segera menahannya dan berpesan agar tidak menimbulkan masalah karena mereka semua adalah kepala sekolah dari institusi yang pernah menjuarai kompetisi ini sebelumnya. Kepala sekolah menjawab bahwa semua itu sudah berlalu dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang akan menang kali ini. Pria berambut putih itu lalu menertawakannya dan menyuruhnya menikmati pemandangan ini baik-baik, karena itu akan menjadi pertama dan terakhir kalinya ia melihatnya. Pelatih kemudian bertanya kepada kepala sekolah apakah para murid akan baik-baik saja, mengingat ini adalah pertama kalinya mereka mengikuti kompetisi setingkat ini. Kepala sekolah justru balik bertanya apa pendapat sang pelatih mengenai anak didiknya. Pelatih menjawab bahwa semuanya berbakat, dan Zhou adalah seorang keajaiban yang kemampuannya jauh melampaui para jenius. Kepala sekolah menegaskan bahwa yang bisa mereka lakukan hanyalah percaya pada para murid. Di tribun penonton, para siswa bersorak memberi dukungan kepada Zhou, sementara seorang gadis tampak cemas dan gugup karena ini adalah kali pertama ia datang ke tempat seperti itu. Awalnya ia bahkan tidak percaya bahwa Zhou benar-benar ikut dalam kompetisi tersebut. Namun kini, ia berdiri di antara kerumunan, berteriak menyemangatinya. Seminggu sebelumnya di sekolah, ia sempat berpikir bahwa Zhou telah menjadi bintang baru akademi. Ia tidak lagi sempat bertemu dengannya karena kini Zhou berada di kelas elit, dan menurutnya, ia pasti tidak akan lagi berurusan dengan siapapun dari kelas bawah. Saat sedang memikirkan hal itu, tubuhnya hampir ambruk ke lantai, tetapi Zhou muncul tepat waktu dan menangkapnya sebelum jatuh. Ia menanyakan apakah gadis itu baik-baik saja. Gadis itu mengucapkan terima kasih, lalu bertanya apa yang sedang ia lakukan di sana. Zhou menjawab bahwa ia kebetulan melihatnya, jadi ia datang untuk menyapa. Gadis itu mengakui bahwa ia sempat berpikir Zhou kini sudah menjadi murid elit dan tidak akan lagi bergaul dengan orang-orang sepertinya. Namun, Zhou mengatakan bahwa persahabatan sejati tidak akan berubah apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, ia merasa bahagia dan yakin bahwa Zhou masih sama seperti dulu, serta benar-benar bisa memenangkan turnamen ini. Tak lama kemudian, penyiar mengumumkan bahwa para peserta akan segera naik ke panggung. Perwakilan kelas terlihat sangat bersemangat begitu melihat Zhou berjalan keluar bersama peserta lain. Sang penyiar kemudian menyambut seluruh hadirin di kompetisi pertukaran tahun ini, dan memperkenalkan bahwa acara tersebut akan dibawakannya bersama rekannya, Lilian. Begitu nama itu disebut, seluruh penonton bersorak histeris karena Lilian adalah salah satu idola paling terkenal di seluruh negeri. Sang diva tersenyum dan berkata bahwa hari ini ia datang untuk bekerja keras, bukan sebagai bintang, melainkan sebagai penyiar biasa, sebab para pesertalah yang menjadi bintang sejati kompetisi ini. Setelah itu, penyiar menjelaskan aturan pertandingan bahwa dari 12 akademi, terdapat 48 peserta, 16 diantaranya masuk ke kategori tingkat 4, sementara 32 lainnya berada di kategori tingkat 3. Ia menjelaskan bahwa aula tersebut diperuntukkan bagi peserta dari level 4 saja, dan peringkat akhir akan ditentukan berdasarkan total skor dari kedua tingkatan yang kemudian dikonversi menjadi poin. Setiap peserta akan bertarung 1 lawan 1, dan pemenang akan melanjutkan ke babak berikutnya untuk menghadapi pemenang dari pertandingan lain, hingga tersisa hanya 1 petarung terakhir. Batas waktu setiap pertandingan adalah 30 menit, dan duel akan berakhir bila salah satu peserta menyerah atau kehilangan kemampuan untuk melanjutkan pertempuran. Lilian menambahkan bahwa peraturan untuk turnamen tahun ini jauh lebih ketat, namun tidak perlu khawatir. Ia kemudian meminta semua orang untuk memperhatikan puncak pilar tertinggi di aula tersebut. Suasana pun langsung gempar ketika penonton menyadari bahwa seorang selebritas peringkat S tengah duduk di sana. Untuk menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, sosok itu mengguncang lantai hanya dengan 1 jari. Sang penyiar menjelaskan bahwa sang master telah menyiapkan arena khusus yang dapat melindungi penonton dari serangan yang meleset sekaligus memperbaiki arena secara instan setelah setiap pertandingan selesai.
Ia juga memberitahukan bahwa para peserta diwajibkan mengenakan batu permata yang berfungsi sebagai tanda identitas sekaligus pelindung dalam kondisi berbahaya. Penonton berbisik-bisik kagum, menyebut bahwa kekuatan seorang peringkat es benar-benar mengerikan. Sementara itu, pemuda itu menilai bahwa kekuatan sosok tersebut hampir sebanding dengan Gojo. Ia terlihat tenang dan santai, seolah tidak merasa gugup sedikitpun. Sang idola kemudian mengatakan bahwa hasil pertandingan akan ditampilkan melalui batu permata yang dikenakan para peserta, dan ia secara resmi memulai turnamen. Pertandingan pertama berakhir hanya dalam 17 menit dengan kemenangan diraih oleh Xiaran. Sang kepala sekolah mengungkapkan rasa takjubnya karena seorang diviner peringkat S secara pribadi mengawasi jalannya kompetisi, yang menandakan bahwa tingkat kesulitan tahun ini akan jauh lebih tinggi. Kepala sekolah Wong menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh perbedaan besar antara level 4 dan level 3. Diviner level 4 sudah memiliki kendali penuh atas teknik bertarung mereka, sementara sekolah-sekolah ternama sangat kaya hingga membeli teknik peringkat C menjadi hal yang lumrah. Ia menambahkan bahwa alasan sekolah-sekolah itu selalu memenangkan turnamen adalah karena mereka menggunakan dana hibah untuk menyediakan ramuan terbaik dan teknik bertarung paling unggul bagi para peserta mereka. Namun tahun ini, semuanya akan berubah secara drastis. Pertandingan kelima mempertemukan Lan Qin dan Li De. Dalam duel tersebut, Qin mempermainkan lawannya dengan mudah, menghindari setiap serangan tanpa kesulitan. Setelah itu, ia menggunakan teknik bertarung berbasis kemampuan khusus untuk menahan lawannya, lalu melancarkan serangan terakhir yang mengakhiri pertandingan dengan kemenangan mutlak. Sorak-sorai menggema dari seluruh penonton, dan banyak yang menduga bahwa ia menggunakan sihir tersembunyi. Melihat hal itu, kepala sekolah terkejut karena kemampuan seperti itu hanya dapat dimiliki oleh seorang diviner berperingkat tinggi. Kepala sekolah Wong tampak bangga dan menyebut bahwa gadis itu adalah seorang jenius yang berhasil membangkitkan kemampuan tersebut pada usia muda. Kepala sekolah yang lain menanggapinya dengan tenang, mengatakan bahwa hal itu tidak terlalu berarti, sekadar kebangkitan dini semata. Namun Wong mengejeknya dengan menanyakan alasan mengapa ia berusaha merekrut gadis itu jika memang begitu. Kepala sekolah tersebut menjawab bahwa kebangkitan itu hanyalah sebuah permulaan dan bukan sesuatu yang luar biasa. Di pertandingan ke-6, Wong menunjukkan kemampuan menakutkan. Ia tidak memberi kesempatan sedikitpun kepada lawannya untuk menyerang dan mengakhiri pertandingan hanya dalam waktu 5 detik. Melihat hal itu, para penonton beranggapan bahwa Blazing Diviner kemungkinan besar akan kembali menjadi pemenang dalam turnamen tahun ini. Kepala sekolah lain meyakini bahwa tidak ada peserta yang dapat menandingi murid yang secara pribadi diajarkan oleh kepala sekolah Li. Untuk menyombongkan diri, Li berkata bahwa anjing yang banyak menggonggong jarang menggigit. Namun Wong menyarankan agar ia menunggu dan melihat hasilnya nanti. Sementara itu, salah satu kepala sekolah lainnya merasa bahwa pertarungan ini benar-benar berada di luar jangkauan mereka karena tingkat mereka terlalu rendah. Bahkan, dapat lolos ke turnamen ini saja sudah merupakan keajaiban. Ia berpikir bahwa sudah cukup membanggakan jika Zhou bisa memenangkan satu pertandingan, atau setidaknya memberikan penampilan yang mengesankan. Setelah pertandingan ke-7 berakhir, giliran pahlawan utama menjadi peserta berikutnya. Ia mulai bertanya-tanya seperti apa gaya bertarung lawannya nanti. Goldfinger menyarankan agar ia meminjam kekuatannya dan segera mengakhiri pertandingan. Namun ia menolak karena khawatir akan menarik perhatian semua orang dan bisa mendapat masalah besar jika sampai diselidiki. Dalam perjalanan menuju arena, ia berpapasan dengan Qin. Gadis itu mengatakan bahwa ia kurang beruntung karena mendapat giliran terakhir, sebab lawannya kali ini termasuk salah satu yang terkuat. Teknik bertarung milik lawan itu begitu hebat hingga bahkan seorang diviner peringkat D pun tidak akan mampu menahannya sepenuhnya. Pemuda itu bertanya apakah tidak berbahaya menggunakan teknik sekuat itu dalam pertandingan untuk peserta berperingkat rendah. Qin menjelaskan bahwa permata yang dikenakan peserta dapat menahan satu serangan mematikan, tetapi tetap saja akan menimbulkan luka yang berat. Itulah kenyataan pahit dari kompetisi ini. Setelah menjelaskan, ia menanyakan alasan Qin membantunya. Gadis itu menjawab bahwa mereka adalah sekutu karena memiliki tujuan yang sama, yakni mengalahkan semua orang sombong di turnamen ini. Sebelum pergi, Qin mengatakan bahwa sebenarnya ia berharap pemuda itu bisa membantunya. Namun karena lawannya begitu kuat, setidaknya akan bagus jika ia bisa membuatnya kelelahan. Mendengar itu, pemuda tersebut mulai bertanya-tanya apakah lawannya benar-benar sekuat yang digambarkan Qin. Akhirnya, pertandingan terakhir di babak pertama akan segera dimulai. Sorak-sorai penonton menggema ketika pemuda itu melangkah ke dalam arena. Ia sempat berpikir bahwa sambutan itu terasa seperti penghormatan hangat untuknya. Padahal kenyataannya, semua sorakan tersebut ditujukan kepada peserta Lei, yang tampil dengan gaya mencolok layaknya pahlawan super. Penyiar menjelaskan bahwa tidak ada yang menyangka pertandingan terakhir akan menampilkan Lei Che, seorang diviner yang mencapai peringkatnya sejak usia 12 tahun dan dalam waktu 4 tahun berhasil naik ke level 4. Ia juga telah memperoleh sertifikat nasional serta undangan dari serikat resmi. Tidak berlebihan jika ia disebut sebagai petarung terbaik dari generasi baru. Ketika Lei Che melangkah masuk ke arena, para penonton bersorak histeris menyambutnya. Perwakilan kelas mulai merasa cemas karena tidak seorang pun bersorak untuk pemuda itu.
Seorang pria di antara kerumunan mengatakan bahwa Lei memiliki banyak penggemar karena ia tidak hanya kuat, tetapi juga tampan. Sebaliknya, lawannya hanya tampak seperti orang biasa dengan sikap yang mudah tersulut emosi. Mendengar ucapan pria itu, gadis tersebut menjawab bahwa ia mendukung Zhou karena pemuda itu benar-benar baik hati dan lembut. Setelah itu, keduanya mulai berdebat dan membuat semua orang di sekitar mereka penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Seluruh penonton tampak bersemangat menantikan bagaimana sang jenius akan tampil dalam pertandingan ini, dan apakah ia mampu mengalahkan perwakilan dari Shuoguang Academy yang belum pernah terkalahkan. Penyiar kemudian mengumumkan bahwa pertandingan akan segera dimulai, namun Lilian tiba-tiba memotong dengan menegur, apakah ia lupa memperkenalkan salah satu petarung. Penyiar itu dengan cepat meminta maaf dan mengakui bahwa ia memang terlupa karena terlalu bersemangat. Setelah itu, ia memperkenalkan Zhou sebagai bintang dari Late Academy, sekaligus menyebut bahwa ini adalah pertama kalinya akademi tersebut ikut serta dalam kompetisi. Selain itu, ia tidak memiliki catatan menonjol lainnya, hingga membuat penyiar itu berpikir bahwa seharusnya sekolahnya setidaknya membeli satu teknik untuknya sebelum turnamen dimulai. Penonton mulai berbicara buruk tentang dirinya dan meragukan bagaimana seseorang seperti dia bisa bertarung melawan seorang jenius. Pria berbandana tertawa terbahak-bahak sambil dengan lantang mengejek perwakilan kelas. Sementara itu, Kepala Sekolah Yu mengatakan kepada kepala sekolah lainnya bahwa cukup disayangkan mereka harus menghadapi bintang baru akademinya sendiri pada tahun pertama keikutsertaan. Namun ia menenangkan dengan mengatakan bahwa semuanya akan segera berakhir. Wong menimpali agar Hu tidak mempermasalahkan hal itu karena setiap orang memiliki titik awal masing-masing. Dan yang terpenting adalah tetap tenang. Di dalam arena, Lei berkata bahwa ia merasa kasihan karena lawannya harus menghadapi dirinya pada turnamen pertamanya. Namun, pemuda itu menanggapinya dengan meminta agar Lei memperhatikan pertarungan dengan saksama. Tiba-tiba, Lei melesat dengan kecepatan luar biasa hingga berada tepat di sampingnya. Ia mengatakan bahwa dirinya akan memulai pertandingan ini hanya dengan menggunakan 10% dari total kekuatannya. Karena meski kalah, setidaknya ia masih terlihat cukup baik. Lei mengira pemuda itu sedang bersikap sok baik, tetapi ia merasa kesal karena sudah memperingatkan agar bertarung dengan sungguh-sungguh. Tak lama kemudian, penyiar mengumumkan bahwa sang jenius tidak dapat menahan semangatnya dan secara resmi menyatakan bahwa pertandingan terakhir babak pertama kini dimulai. Seketika, Lei menggunakan kecepatannya untuk menyerang, bergerak begitu cepat hingga tampak seolah ia menciptakan banyak bayangan dirinya sendiri. Lebih dari itu, semua bayangan tersebut menyerang secara bersamaan. Para peserta yang menonton berpikir bahwa akan sangat sulit untuk mengalahkan sang jenius, dan kepala sekolah Yu meyakini bahwa tak seorang pun dapat menandinginya. Sang jenius menganggap bahwa lawannya tidak bergerak karena tidak mampu melihatnya, dan ia percaya satu-satunya orang yang dapat memberinya perlawanan hanyalah Wong. Mengira bahwa ini sudah menjadi akhir dari segalanya, ia bersiap melancarkan pukulan terakhir. Namun, tepat ketika ia mendekat, Zhou dengan tenang bertanya apakah ia tidak akan menghindar, sebelum menghantam wajahnya dengan pukulan keras. Melihat kejadian itu, semua orang tertegun, tak percaya bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Pemuda itu benar-benar berhasil membalikkan serangan Lei dan mendaratkan pukulan dalam sekejap. Padahal sang jenius biasanya dapat menghindari serangan apapun berkat kecepatannya. Namun, pertanyaan utama kini adalah apakah ia hanya lengah atau benar-benar gagal mengelak. Seluruh penonton mulai berpikir bahwa pemuda itu pasti menggunakan semacam cara curang, karena tak seorang pun pernah berhasil memukul sang jenius sebelumnya. Melihat reaksi itu, ia bertanya-tanya apakah dirinya tanpa sadar telah melanggar semacam aturan tersembunyi tentang siapa yang berhak mengenai lawan terlebih dahulu. Wong kemudian berkomentar kepada kepala sekolah bahwa muridnya jelas memiliki kemampuan luar biasa. Kepala sekolah Yu menuduh bahwa pasti ada kecurangan, karena tidak mungkin ada yang lebih cepat dari Lei. Namun kepala sekolah menanggapi bahwa jika memang ada kecurangan, para petinggi pasti sudah mengetahuinya. Kepala sekolah Li menyela dan memintanya diam karena keluhannya hanya memberi contoh buruk bagi semua orang. Ia menyarankan agar mereka menonton pertandingan dengan tenang, sebab segalanya masih jauh dari selesai. Pada saat itu, Lei berteriak bahwa pertarungan belum berakhir. Ia mengakui bahwa sebelumnya ia tidak menganggap Zhou serius dan bersumpah akan mengeluarkan seluruh kemampuannya kali ini. Petir mulai melingkari tubuhnya ketika ia menyiapkan serangan baru, berteriak bahwa kekuatannya hampir sulit dikendalikan. Lei terus memanggil lebih banyak petir, sementara pemuda itu berdiri tenang tanpa sedikit pun berkedip. Ia merasa geli melihat betapa banyak energi bintang yang tersimpan di dalam tubuh lawannya. Tiba-tiba, kilatan petir kuning melesat melewati Zhou dan membuatnya sedikit terkejut. Serangan itu memantul di penghalang dan berputar di dalam arena layaknya bola pinball yang bergerak liar, terus bertambah cepat setiap kali mengenai dinding pelindung. Penyiar berteriak bahwa Lei akan mengeluarkan jurus pamungkasnya, sementara Lilian terus menambahkan komentar yang tak terlalu berarti. Lei menyeringai, yakin kemenangan sudah di tangannya, lalu melompat dari atas untuk menendang dengan kekuatan super yang terisi penuh. Namun pemuda itu sama sekali tidak berusaha menghindar ataupun bertahan. Sebaliknya, ia dengan tenang melayangkan satu pukulan lurus ke wajah Lei. Momentum dari serangan itu membuat Lei terlempar keras dan berguling tak terkendali di lantai arena.
Zhou berkata padanya bahwa seharusnya ia menyerang lebih awal saat masih memiliki kesempatan untuk menang. Penyiar segera mengumumkan bahwa sang Pikachu kembali tumbang. Batu penanda di gelang Lei berubah menjadi merah, menandakan bahwa ia sudah tidak mampu melanjutkan pertarungan. Sembari merayakan kemenangan Zhou, penyiar sempat bertanya-tanya apakah Lei baik-baik saja, meskipun batu itu seharusnya melindungi dari cedera fatal. Sorakan penonton pun meledak, terpana oleh betapa cepatnya pertandingan berakhir. Setelah Lei kalah, Qin memasuki arena untuk pertandingan perempat final kedua dan memenangkan pertarungan tanpa kesulitan. Berikutnya, giliran Wong yang menghancurkan lawannya dengan mudah, membuat penonton kagum pada kekuatan luar biasanya. Namun, sebagian besar perhatian tetap tertuju pada Zhou. Pemuda berambut berantakan itu menatap balik ke arah tribun dengan pandangan tajam yang membuat seluruh barisan penonton membeku ketakutan. Dalam pertandingan keempat, Ran dari sekolah Diviner lain menghadapi Zhou dan memberikan perlawanan sengit. Namun, pemuda itu menghindari setiap serangan dengan ketepatan seperti seorang veteran. Ia mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan ringan ke kepala Ran, membuat lawannya terjatuh keras ke tanah. Dari atas tribun, para pejabat berkomentar bahwa pemuda itu belum menggunakan satupun teknik bertarung, hanya mengandalkan kendali energi mentah semata. Salah satu penonton mulai menduga bahwa mungkin anak itu menyembunyikan level aslinya, atau lebih buruk lagi, menggunakan obat terlarang, sebuah pelanggaran serius terhadap peraturan turnamen. Di arena, suasana mendadak berubah ketika sang penyiar dengan penuh semangat memperkenalkan pertandingan semifinal antara Zhou dan Liu Yu. Namun kalimatnya terhenti di tengah-tengah. Sejumlah pejabat berjas gelap tiba-tiba berjalan ke atas panggung, membuat seluruh penonton berbisik bingung, bertanya-tanya siapa mereka sebenarnya. Salah satu inspektur kemudian memerintahkan Zhou untuk mengenakan peralatan khusus dan melepaskan energi bintangnya. Suara gemuruh mulai terdengar dari arah penonton yang menyadari bahwa mereka adalah inspektur turnamen. Suasana segera dipenuhi desas-desus bahwa Zhou mungkin sedang dituduh berbuat curang. Dalam hati, anak itu mulai panik dan berpikir bahwa mungkin ia memang sedikit terlalu berlebihan tadi, lalu berjanji untuk membatasi kekuatannya ke depan. Setelah melakukan pemeriksaan, para inspektur mengumumkan bahwa hasil pembacaan menunjukkan tingkat energi stabil dan masih dalam batas wajar. Mereka kemudian menegaskan kepada seluruh penonton bahwa kontestan tidak terbukti melakukan kecurangan. Begitu mereka mundur dari arena, sang penyiar berteriak dengan nada tak percaya bahwa Zhou secara resmi dikonfirmasi sebagai level 4 sejati, dan pertandingan semifinal diizinkan untuk dimulai. Butuh beberapa detik bagi penonton untuk memproses kabar itu sebelum akhirnya seluruh arena meledak dalam sorakan histeris. Di seberang panggung, Liu Yu mulai gemetar. Wajahnya memucat saat menyadari kenyataan mengerikan yang baru saja terungkap. Ketika pertandingan dimulai, semuanya berakhir dalam sekejap. Zhou menjatuhkan lawannya dengan satu pukulan telak yang langsung membuat Liu Yu tak sadarkan diri. Penyiar hampir kehilangan suaranya karena berteriak terlalu keras. Sementara Lilian di sisi lain terus menambahkan komentar tidak penting hanya untuk menjaga ritme siaran. Di tribun atas, kepala sekolah Wang menoleh ke arah kepala sekolah Zhou, memujinya karena berhasil menghasilkan murid sekuat monster itu. Pria itu menerima semua sanjungan dengan senyum tipis, meski rasa canggung sempat menyelimutinya akibat perhatian berlebihan dari para kepala sekolah lain yang dulu pernah meremehkannya namun kini berebut untuk menyanjung. Di sisi lain, Li dan Yu menatap dengan wajah masam, jelas terganggu oleh pemandangan menjengkelkan tersebut. Merasa puas, kepala sekolah itu membiarkan dirinya tersenyum bangga sambil berpikir bahwa Zhou benar-benar telah menepati janjinya dan menjunjung tinggi kehormatan sekolah mereka. Sementara itu, di arena bawah, semifinal terakhir dipanggil. Qin naik ke panggung dengan tekad tegang yang terpancar dari matanya. Di hadapannya, Wang melangkah maju dengan sorot mata tajam seperti pemangsa yang baru menemukan buruannya. Sorakan dari para junior Qin menggema dari tribun, cukup untuk mengalihkan perhatian pria itu sekejap. Melihat celah itu, Qin segera meluncur maju, menyalurkan energi ke dalam serangan dan menghantam dada lawannya dengan teknik tangan awan mengalir. Namun serangannya nyaris tak membuat Wang bergeming. Ia hanya tampak sedikit jengkel, menatap gadis itu dengan dingin. Kepercayaan diri Qin mulai runtuh saat rasa panik merayap. Pukulan itu nyaris tak melukai apapun. Wang kemudian menjepit pergelangan tangannya dengan mudah, menanyakan apakah ia benar-benar menganggap dirinya berbakat. Qin membalas dengan kemarahan, menyuruhnya enyah, lalu menghantam wajahnya dengan siku. Namun pria itu bahkan tidak bereaksi sedikit pun dan malah mengatakan bahwa situasi ini sangat menggelikan baginya. Didorong oleh keputusasaan, Qin menyalurkan energi lagi, membungkus tubuh lawannya rapat-rapat dengan sihir pengikat hingga tampak seperti mumi, lalu menggunakan teknik tendangan gaya angin untuk menghujani tubuh itu dengan serangan bertubi-tubi. Untuk sesaat, ia merasa lega, yakin bahwa serangannya pasti telah meninggalkan luka berat. Namun harapan itu hancur seketika ketika Wang tiba-tiba berdiri di belakangnya seperti bayangan hantu. Wajah Qin seketika pucat pasi. Ia mencoba berbalik dengan mata yang membulat tak percaya, bertanya dalam hati bagaimana mungkin pria itu bisa bergerak secepat itu, tapi semuanya sudah terlambat. Ia menghantamkan tinjunya ke tubuh gadis itu dengan seni bela diri berbasis amarah darah, menghempaskannya hingga menabrak penghalang yang retak dan hampir hancur. Ketika pecahannya berhamburan, Qin terjatuh berlutut,
nyaris tak mampu bernapas. Sementara penyiar menyatakan bahwa Wang kini memegang kendali penuh, para junior Qin memalingkan pandangan mereka dengan mata berkaca-kaca karena tak sanggup menyaksikan senior mereka dipermalukan sedemikian rupa. Kepala sekolah Wong mengepalkan tangannya erat, diam-diam memohon agar murid bintangnya mampu bertahan. Qin tetap diam, menatap tanda merah yang tergeletak di sisinya. Suaranya bergetar saat berbisik bahwa ia tidak boleh kalah. Pemandangan tanda merah itu menariknya kembali ke masa lalu, ke saat ia berada di sekolah dan memasuki ruangan yang dipenuhi murid-murid cemas. Seorang gadis yang menangis berkata bahwa jika akademi ditutup, ia akan terpaksa keluar meski bermimpi menjadi seorang diviner. Qin merangkul dua gadis itu dalam pelukan menenangkan, berjanji tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Saat itu ia bersumpah untuk memenangkan turnamen demi membawa dana yang diperlukan agar akademi tetap bertahan, meski gadis berambut hitam di depannya tampak ragu. Qin menegaskan bahwa ia tidak pernah ingkar pada janjinya. Gadis itu lalu merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah jimat merah buatan tangan untuk keberuntungan. Momen itu menghangatkan hati Qin, dan ia berjanji akan bertarung dengan segenap kemampuannya. Kini, di masa kini, ia meraih jimat itu sambil berbisik lagi bahwa ia telah membuat janji. Namun Wang sama sekali tidak peduli. Ia menginjak jimat keberuntungan itu tanpa belas kasihan, mengejek bahwa inikah seluruh kemampuan yang dimilikinya. Ia lalu menendang gadis itu dengan brutal sementara kedua tangannya tetap disaku. Kristal di tubuh Qin berubah merah dan ia jatuh tak sadarkan diri, namun Wang terus mengejeknya. Penyiar berteriak bahwa pertarungan telah berakhir. Tetapi pria itu kembali mengangkat kakinya, siap menghancurkannya. Penonton mulai panik, dan penyiar menjerit agar seseorang menghentikannya. Para penonton menatap ngeri, tak mengerti apa yang hendak dilakukan monster itu. Kepala sekolah Wong berteriak putus asa, memohon agar seseorang menyelamatkan muridnya. Salah satu pejabat menuntut sang master bertindak, namun pria itu tetap tenang dan berkata bahwa situasi masih terkendali. Sementara itu, Wang menghantamkan kakinya ke tanah dengan kekuatan buas, hingga menciptakan lekungan di arena. Namun matanya tiba-tiba membelalak saat menyadari bahwa sasarannya telah lenyap. Kini, sang pahlawan berdiri di sana sambil menggendong Qin di lengannya, berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Ia menantang makhluk itu, bertanya apakah inilah bentuk perundungan yang diajarkan di sekolahnya. Wang berbalik, amarah menyala di matanya, dan berteriak memanggil nama Zhou dengan geram. Penyiar berteriak lega, mengumumkan bahwa anak itu berhasil menyelamatkan Qin tepat pada waktunya. Kepala sekolah Wong bergegas memeluk muridnya yang terluka, memanjatkan rasa syukur atas keselamatannya. Kerumunan mulai gelisah, sulit mempercayai bahwa makhluk itu benar-benar berusaha menghabisinya setelah ia kalah. Wang tidak peduli dan melangkah maju ke arah sang pahlawan, dengan angkuh menyatakan bahwa ia akan menyingkirkan siapapun yang berani menghalangi jalannya. Keangkuhan itu akhirnya membangkitkan api perlawanan dalam diri Zhou. Anak itu menatap tajam dengan sorot mata mematikan, menantang sang monster untuk menyerang lebih dulu. Para petugas medis segera mendorong tandu yang membawa gadis yang terluka, sementara penyiar meminta staf agar cepat menyiapkan kembali arena untuk pertarungan berikutnya. Di tribun, teman-teman sang pahlawan berkumpul bersama perwakilan kelas. Shen bertanya bagaimana situasinya sejauh ini, dan gadis itu menjawab bahwa Zhou sudah berhasil mencapai babak final, meskipun ia mengakui ada sesuatu yang terasa aneh dari lawannya. Sahabat kepala sekolah memperingatkan agar Zhou berhati-hati, lalu berteriak agar ia tidak meremehkan siapapun yang dihadapinya. Dengan semangat membara, Zhou menegaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di arena, Wang mengejeknya karena berani berpikir bahwa dirinya memiliki peluang untuk menang. Namun Zhou membalas dingin bahwa pria itu terlalu banyak bicara, lalu menyeringai sambil menanyakan apakah monster itu datang untuk bertarung atau hanya untuk terus berkoar. Saat keduanya saling berhadapan, aura mereka berkobar hebat, mengubah suasana menjadi pertarungan energi yang menegangkan. Penyiar kemudian menyatakan pertandingan dimulai secara resmi. Wang tidak membuang waktu dan langsung melancarkan pukulan cepat, tetapi Zhou menahannya tanpa cedera sedikitpun, tubuhnya bahkan tidak bergeming. Monster itu menyeringai sinis, mengejek bahwa ia mengira Zhou akan lebih tangguh. Namun Zhou segera membalas bahwa ia baru saja mengatakan hal yang sama, membuat lawannya berkeringat deras. Ia kemudian menekan lebih jauh, bertanya apakah ini benar-benar tingkat kekuatan dari seseorang yang pernah memenangkan turnamen sebelumnya. Zhou lalu mencoba menangkapnya, tetapi Wang nyaris berhasil menghindar. Wang pun mengaktifkan kemampuan Blood Rage, menyalurkan energi ke tinjunya saat keduanya saling menghantam dengan kecepatan penuh. Tak satu pun mau mengalah. Penyiar berteriak tak percaya, mengatakan belum pernah menyaksikan petarung level 4 bertarung sekeras ini. Bahkan teman sekelas Zhou terdiam terpaku, baru menyadari bahwa selama ini ia selalu menahan diri dalam setiap latihan mereka. Di dalam arena, Zhou melancarkan sebuah pukulan ke atas yang telak mengenai rahang Wang. Guru dan kepala sekolahnya menatap lebar, sulit mempercayai bahwa murid mereka sekuat itu. Darah muncrat dari mulut Wang ketika ia mulai bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang seperti dirinya bisa dipaksa mundur sejauh itu. Pikiran tersebut justru semakin memicu amarahnya, dan ia memaksa kekuatannya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Goldfinger muncul dan menjelaskan bahwa pria itu tengah memaksa energi bintangnya masuk ke tubuh,
untuk meningkatkan kekuatan secara ekstrim. Dalam sekejap, Wang menghilang dalam kilatan cahaya, tetapi Zhou mampu mengikuti setiap gerakannya. Ia kemudian menyiapkan serangan siku dan berpikir bahwa kecepatan tidak berarti apa-apa di hadapan kemampuan persepsinya. Sementara itu, di ruang kontrol, seorang pejabat dengan gugup bertanya pada sang master apakah mereka perlu memeriksa level Wang karena peningkatannya yang tampak tidak wajar. Namun sang master tetap tenang dan menjawab bahwa hal itu hanyalah efek dari seni bela diri keluarga Wang yang dapat menaikkan satu tingkat, jadi tidak dianggap curang. Ia kemudian menambahkan bahwa rasa ingin tahu sebenarnya justru tertuju pada Zhou, yang hingga kini belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Sang master tak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya sejauh mana anak itu bisa melangkah. Di dalam arena, kedua petarung terus saling melancarkan pukulan cepat tanpa henti, seolah dua orang gila berebut sepotong kentang goreng. Teman-teman Zhou menonton dengan tegang, sementara Shen berteriak bahwa sang pahlawan mulai terdesak. Namun si berambut merah cepat mengoreksinya, menjelaskan bahwa Zhou sebenarnya sedang menangkis setiap serangan monster itu dengan sempurna. Di tengah pertarungan, Zhou tetap fokus, menghindar dan menunduk dari pukulan demi pukulan, menunggu celah untuk membalas. Akhirnya, ia melancarkan satu pukulan telak yang memaksa Wang menahan dengan seluruh kekuatannya. Benturan itu saja sudah cukup untuk membuat lantai retak dan tubuh Wang terdorong mundur beberapa langkah. Zhou kemudian menghantam lagi dengan serangan berat lainnya. Wang mengakui bahwa Zhou adalah petarung pertama yang mampu memaksanya sejauh ini. Tersulut oleh harga diri dan amarah, ia meningkatkan seni darahnya lebih jauh lagi sambil berteriak bahwa dirinya tetap yang terkuat. Zhou yang tidak terpengaruh balik mengejek, bertanya apakah itu saja yang bisa ia lakukan. Kemudian, ia mengaktifkan kemampuan Borrow Power, membuat levelnya ikut meningkat. Kedua petarung itu kembali saling berhadapan, tinju mereka seolah sudah tak sabar menuntaskan duel. Dengan kemampuan persepsi yang tajam, Zhou mulai dapat membaca pola serangan lawannya dan menemukan titik lemah monster itu berada di jantungnya. Tanpa menunda, ia menghantam dada lawannya dengan siku keras hingga mata Wang membelalak kaget. Hantaman itu membuat napasnya terhenti seketika, namun Zhou belum berhenti. Ia segera melanjutkan serangan demi serangan, memaksa Wang untuk terus bertahan. Monster itu menangkis pukulan demi pukulan, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya, sementara pikirannya dipenuhi keterkejutan atas betapa cepat dan kuatnya Zhou yang masih terus meningkat. Meski menolak kalah, Wang memaksa seni darahnya melampaui batas. Namun Zhou dengan tenang menyatakan bahwa pertarungan telah berakhir, lalu menghimpun energi bintang murni di tinjunya. Wang menjerit memerintahkan Zhou untuk mati dan melancarkan pukulan terakhirnya. Kedua tinju mereka bertabrakan, memicu ledakan besar yang mengguncang seluruh arena. Gelombang kejut menyapu penonton hingga mereka menutupi wajah dengan tangan. Sang kepala sekolah terpaku, panik bertanya apa yang baru saja terjadi. Ketika asap mulai memudar, penyiar berteriak bahwa Wang masih berdiri. Namun pada detik berikutnya, tubuh monster itu roboh dan kristalnya jatuh ke tanah, kini bersinar merah. Satu-satunya yang tersisa berdiri hanyalah Zhou. Dengan itu, Akademi Ligta resmi meraih juara pertama untuk kategori level 4 sekaligus menjuarai keseluruhan turnamen. Teman-temannya bersorak kegirangan, menjerit bahagia karena akhirnya mereka memenangkan kejuaraan. Guru dan kepala sekolahnya pun ikut bersorak, memuji bahwa ia telah membuat sekolah mereka bangga. Air mata mengalir di wajah sang kepala sekolah saat ia berseru bahwa kini mereka tidak perlu lagi memohon bantuan dana. Gurunya hanya bisa menatap datar atas reaksi dramatis itu. Sementara para kepala sekolah yang sebelumnya mengejek kini berbondong-bondong maju untuk memberi selamat dan mencoba menyelamatkan muka. Di sisi lain, kepala sekolah Li terbakar amarah akibat penghinaan itu, bahkan kepala sekolah yang tahun lalu menjadi runner-up pun tidak tahu harus berbuat apa. Yang mengejutkan, sekutu Li sendiri memilih untuk meninggalkannya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Master Bayu juga memutuskan untuk pergi karena turnamen telah berakhir. Sementara para pejabat resmi menyampaikan terima kasih yang tulus atas upayanya selama acara berlangsung. Dalam perjalanan keluar dari arena, mata Master Bayu tiba-tiba menyipit tajam ketika melihat dua sosok asing yang berdiri di sisi tribun. Nalurinya langsung berasumsi bahwa keduanya datang untuk mengincar Zhou. Di antara mereka, seorang pria tua bergumam pada gadis di sampingnya bahwa ia tidak pernah menyangka sekolah terpencil seperti itu mampu melahirkan monster sehebat itu. Ia lalu bertanya apakah gadis itu bisa membujuk sang pemenang untuk bergabung dengan guild mereka. Gadis itu, bernama Lin, menjawab dengan nada lembut namun getir bahwa ia dan Zhou sebenarnya teman masa kecil. Tetapi kini pemuda itu bahkan tidak mengenalinya lagi. Meski begitu, Lin bersumpah akan melakukan apapun demi merekrutnya, bahkan jika harus mengorbankan segalanya. Sementara itu, di dalam arena, tim pemenang berdiri tegak di atas panggung dengan wajah berseri-seri. Kilatan kamera menyala tanpa henti ketika sang kepala sekolah memanfaatkan momen kemenangan untuk mempromosikan sekolah mereka melalui siaran langsung. Zhou tersenyum lelah di depan kamera, sambil berpikir dalam hati bahwa sesi foto ini terasa lebih melelahkan daripada pertarungan yang baru saja ia jalani. Keesokan harinya, sang kepala sekolah memanggil Zhou secara pribadi. Dengan nada tulus, ia mengakui bahwa dirinya berutang besar karena kemenangan itu sepenuhnya berkat Zhou.
Sebagai bukti rasa terima kasih, ia menyerahkan kristal hitam yang selama ini dijanjikan, membuat iblis yang bersemayam dalam tubuh Zhou bersorak gembira di dalam pikirannya. Namun, sang kepala sekolah juga memperingatkan bahwa setelah ini, banyak akademi besar dan organisasi ternama akan datang untuk merekrutnya, sehingga ia berpesan agar Zhou tidak pernah melupakan asal-usulnya. Begitu keluar dari kantor kepala sekolah, Zhou langsung bertemu teman-temannya yang sudah menunggunya dengan senyum cerah dan beberapa berkas di tangan. Meskipun sedang masa liburan, mereka tetap bersemangat. Shen merangkul bahunya sambil menjelaskan bahwa semua akademi ternama telah mengirimkan surat penerimaan lebih awal, dan mereka semua diterima. Zhou memberi selamat satu persatu, namun mereka justru menegaskan bahwa semua itu berkat dirinya. Wajah Shen kemudian berubah serius. Dengan nada penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa suatu hari nanti mereka akan menjadi tim terkuat. Zhou sempat kebingungan, hingga Su menjelaskan bahwa meskipun mereka akan menempuh pendidikan di akademi berbeda, mereka tetap bisa saling membantu dan bertemu untuk berlatih bersama. Zhou hanya menanggapi dengan senyum kecil, mengatakan bahwa ia menantikan hal itu karena tanpa mereka, hidupnya pasti akan terasa membosankan. Sambil berjalan, ia menambahkan bahwa ia akan sangat membutuhkan bantuan mereka untuk berlatih dan terus menjadi lebih kuat. Namun, langkah mereka tiba-tiba terhenti ketika seseorang muncul dari balik sudut koridor. Sosok itu adalah ketua kelas, yang menatap mereka dengan tekad kuat. Ia memohon agar diperbolehkan bergabung dengan kelompok mereka karena ia ingin tumbuh dan menjadi lebih kuat bersama mereka. Beberapa hari kemudian, ketua kelas itu tampak terpana saat akhirnya melangkah masuk ke ruang pelatihan elit. Ia berterima kasih kepada Zhou atas bantuannya, tetapi Zhou menolak pujian itu dengan santai, mengatakan bahwa semua berkat kepala sekolah. Ketika ketua kelas itu berterima kasih pada kepala sekolah, pria itu menjawab dengan senyum puas bahwa ia senang bisa membantu. Ia menambahkan bahwa kini ia berencana membuka fasilitas tersebut untuk seluruh siswa, dengan banyak perubahan lain yang akan segera diterapkan. Berkat kemenangan itu, kepala sekolah akhirnya memiliki dana untuk mewujudkan visinya, semuanya karena kerja keras para muridnya. Ia pun memuji seluruh siswa atas usaha mereka, sementara para anggota kelompok Zhou bercanda bahwa semua perubahan besar itu baru terjadi setelah mereka hendak meninggalkan sekolah. Dalam suasana santai itu, Su bertanya pada ketua kelas mengapa ia masih berlatih keras padahal sedang liburan dan tidak ada kompetisi. Gadis itu pun bercerita dengan jujur bahwa selama ini ia tidak pernah percaya pada kemampuannya sendiri, tetapi semangat teman-temannya membakar tekadnya untuk berubah. Ia menambahkan bahwa dirinya berencana mendaftar sebagai siswa khusus jalur prestasi budaya, meskipun tenggat waktunya hanya tersisa 1 bulan. Mendengar hal itu, gadis berambut merah muda menangis tersentuh, lalu menggenggam tangan ketua kelas dengan penuh semangat, berjanji akan membantunya sebisa mungkin. Shen bertanya pada Zhou tentang rencananya dan apakah ia sudah memutuskan akademi yang akan dipilih. Zhou menjelaskan bahwa ia belum menerima surat apapun, membuat semua orang terkejut karena mereka masing-masing sudah mendapat surat dari 5 akademi besar. Kepala sekolah kemudian berdeham dan memanggil Zhou, mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu untuk disampaikan. Ia menyerahkan sebuah amplop merah dan menjelaskan bahwa surat itu baru saja tiba. Shen menghela napas lega, mengatakan bahwa ia tahu tidak mungkin Zhou tidak diterima. Zhou membaca surat itu dengan saksama dan mengatakan bahwa surat tersebut berasal dari Akademi Daun. Semua orang terkejut mendengar nama itu, dan gadis berambut pirang berteriak bahwa akademi tersebut berada di puncak hierarki. Zhou meminta penjelasan, sehingga Shen menjelaskan bahwa terdapat 5 akademi besar yang menjadi simbol otoritas dan kekuatan. Tetapi hanya satu yang berdiri di atas semuanya, yaitu Akademi Daun, yang memiliki hak untuk merekrut siapapun yang mereka inginkan. Zhou kemudian bertanya mengapa tidak ada 6 akademi besar. Kepala sekolah menjawab bahwa nilai sejati dari akademi itu tidak bisa diukur karena semuanya dibangun untuk menghadapi retakan antar dimensi. Ia menjadi serius ketika menjelaskan bahwa informasi ini sebenarnya bersifat rahasia, namun ia tetap memutuskan untuk menceritakannya. Retakan itu, katanya, adalah dimensi lain yang dipenuhi oleh monster yang sangat kuat. Jika makhluk-makhluk itu berhasil lolos ke dunia nyata, bencana besar akan terjadi. Karena itu, para utusan dikirim ke dalam retakan untuk menyingkirkan monster tersebut setiap kali portal muncul. Meskipun menaklukkan sebuah retakan dapat menghasilkan keuntungan besar, risikonya juga sangat tinggi. Kepala sekolah mengungkapkan bahwa ia pernah menjadi bagian dari tim penaklukan retakan. Namun kematian satu anggota penting saja sudah cukup untuk membuat seluruh timnya kacau hingga akhirnya dibubarkan. Ia menambahkan bahwa meskipun akademi lain juga mewajibkan siswanya untuk menjelajahi retakan, Akademi Daun memiliki sistem yang berbeda. Ia memperingatkan Zhou agar mempertimbangkannya dengan matang. Kepala sekolah menegaskan bahwa masih banyak akademi lain yang terbuka untuknya dan memintanya untuk tidak mempertaruhkan nyawa. Namun, Zhou sudah membuat keputusan dan menyatakan bahwa ia akan bergabung dengan Akademi Daun. Kepala sekolah tersenyum seolah sudah menduga jawabannya dan berkata bahwa Zhou pasti akan mencapai puncak baru. Shen merangkulnya sambil berkata bahwa mereka akan tumbuh bersama dan retakan tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Gadis berambut pirang kemudian memperhatikan bahwa batas waktu pendaftaran hanya tersisa 10 hari.
padahal biasanya berlangsung selama setengah tahun, membuat Zhou sedikit panik. Ia mengatakan bahwa ia harus bersiap dan tidak bisa melatih ketua kelas. Tetapi teman-temannya meyakinkannya bahwa mereka bisa mengatasinya sendiri. Setelah kembali ke apartemennya, Zhou mulai menyusun daftar persiapan. Tepat saat itu, buku iblis muncul dan membuat kristal hitam melayang di hadapannya. Sebuah tangan hitam muncul dari buku itu dan menyentuh kristal, menyerap sesuatu dari dalamnya. Kristal tersebut kemudian jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping, hampir membuat Zhou terkena serangan jantung. Zhou tampak hancur hati dan mengeluh dengan sedih bahwa ia sebenarnya berniat menukarkan kristal itu untuk mendapatkan uang. Goldfinger memintanya untuk melupakan kristal itu karena kini sudah tidak berguna, lalu bertanya bagaimana kunjungan ke Akademi berlangsung. Zhou menjelaskan bahwa ia telah diterima di Akademi Daun, tempat yang sempurna untuk mendapatkan uang sekaligus menjadi lebih kuat. Namun, satu-satunya masalah adalah ia harus melakukan penyerbuan ke dalam retakan. Buku iblis itu mengatakan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dari retakan, karena energi bintang justru berasal dari sana. Setelah itu, Zhou mengalihkan topik dan bertanya apakah ada hadiah baru karena salah satu keinginannya telah terpenuhi. Goldfinger sedikit kesal karena diperlakukan seperti sumur permintaan, namun tetap setuju untuk membantu karena retakan juga berkaitan dengan keinginannya sendiri. Ia menyuruh Zhou menahan diri dan melepaskan energi gelap ke arahnya. Zhou menyerap aura hitam itu, dan sistem memberitahunya bahwa ia telah membuka kemampuan baru bernama Divine Creation. Kekuatan itu membentuk ulang seluruh tubuhnya ketika ia menahan rasa sakit yang luar biasa, hingga akhirnya mencapai level 6. Setelah proses itu selesai, Zhou bertanya apa yang baru saja terjadi. Sistem menjelaskan bahwa kini ia memiliki kemampuan untuk menciptakan apapun menggunakan energinya sendiri. Goldfinger mengungkapkan bahwa kemampuan tersebut dahulu dimiliki oleh temannya, Sato Suto, dan bahwa kekuatan itu benar-benar dapat menciptakan apapun. Hadiah-hadiah sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Zhou bertanya-tanya apakah ini hanya cara lain untuk menaikkan level, tetapi Goldfinger menegurnya, mengatakan bahwa level bukanlah segalanya. Iblis itu menjelaskan bahwa level hanya memengaruhi kondisi fisik dasar seseorang, sedangkan kebangkitan pertama di Akademi Daun yang sebenarnya menentukan masa depan seseorang. Karena itulah ia memberikan kemampuan ini kepada Zhou agar tidak berakhir dengan kebangkitan yang tidak berguna. Saat itu juga, Zhou teringat bahwa Qin juga memiliki jenis kebangkitan berbasis kemampuan, dan bahwa keterampilan tempur biasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Ia pun sepenuhnya menyadari bahwa memasuki retakan memerlukan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Goldfinger menambahkan bahwa kekuatan kemampuan tersebut sepenuhnya bergantung pada pola pikir penggunanya dan mendesaknya untuk segera mencobanya. Zhou menyadari bahwa setelah proses pembentukan ulang tubuh, ia tidak lagi merasakan energi bintang yang terserap. Bahkan panel sistemnya kini tampak seperti antarmuka permainan. Melihat statistiknya, ia penasaran apakah ada fitur toko, tetapi merasa kecewa ketika melihat bahwa fitur tersebut terkunci, begitu pula beberapa fungsi lain yang hanya bisa dibuka setelah ia naik level. Ketika memeriksa layar peningkatan level, ia menemukan beberapa misi sampingan, tetapi tidak memiliki cukup poin jiwa untuk memulainya. Goldfinger kemudian bertanya mengapa ia begitu lama, dan Zhou menjelaskan bahwa ia perlu memasuki retakan untuk naik level, tetapi kekuatannya masih belum cukup. Buku iblis itu mengeluh bahwa Zhou tampaknya semakin tidak berguna. Tepat saat itu, sebuah panel sistem baru muncul di hadapan Zhou, mengumumkan bahwa satu keinginan lagi telah terpenuhi. Tubuhnya mulai bersinar ketika ia menerima hadiah baru berupa Mage Armor. Peralatan itu termasuk dalam tingkat unik dan dapat memunculkan pelindung di sekeliling tubuhnya untuk menahan serangan. Zhou tampak sangat gembira karena pelindung itu tidak hanya meningkatkan pertahanan, tetapi juga memperkuat kekuatannya. Goldfinger menitikkan air mata kecil, mengakui bahwa ia telah menghabiskan seluruh kekuatan yang tersisa, namun memintanya untuk melakukan yang terbaik mulai sekarang. Keesokan harinya, kepala sekolah menanyakan alasan Zhou berangkat begitu awal. Zhou menjelaskan bahwa meskipun perjalanannya hanya memakan waktu sehari, ia ingin tiba lebih awal. Ia kemudian menyerahkan sebuah catatan kepada kepala sekolah, memintanya untuk memberikannya kepada adiknya di rumah sakit, serta memastikan kondisi gadis itu tetap terpantau. Pria itu menyarankan agar Zhou melakukannya sendiri, namun Zhou menjelaskan bahwa situasinya rumit dan ia tidak bisa menemuinya saat ini. Tidak ingin memperpanjang pembicaraan, sang kepala sekolah mengalihkan topik dan berjanji akan melakukannya, sementara semua orang mendoakan keselamatannya dalam perjalanan. Dengan itu, Zhou melambaikan tangan dan berangkat menuju tujuannya. Sesampainya di bandara, petugas resepsionis menanyakan alasan Zhou mengajukan visa dan tiket penerbangan menuju area tingkat menengah kota. Zhou menjawab bahwa ia telah diterima di sebuah akademi, yang membuat wanita itu heran karena masih masa liburan musim panas. Ia meminta bukti, dan Zhou menyerahkan kartu milik Akademi Daun. Mata resepsionis itu langsung membesar ketika menyadari apa yang ia lihat. Merasa tak percaya karena belum pernah melihat kartu seperti itu sepanjang karirnya. Ia menatap Zhou dengan tatapan terkejut sementara pemuda itu tampak bingung. Ketika Zhou bertanya apakah ia juga memerlukan surat penerimaan, petugas itu segera meminta maaf dan menjelaskan bahwa kartu tersebut sudah lebih dari cukup. Zhou terkejut karena ternyata ia bahkan tidak memerlukan tiket.
dan wanita itu menerangkan bahwa seseorang dengan status seperti dirinya hanya perlu tiket untuk perjalanan pulang. Beberapa saat kemudian, Zhou duduk santai di kursi kelas 1 sambil bertanya-tanya apakah ini juga salah satu hak istimewa dari Akademi Dawn. Sambil menatap keluar jendela, ia berharap akademi itu benar-benar sesuai dengan harapannya dan menikmati sisa penerbangan. Setibanya di Akademi Dawn, Zhou merasa aneh karena suasananya begitu tenang. Ia menuju meja resepsionis untuk melakukan pendaftaran, dan ketika petugas mengetahui bahwa yang datang adalah Zhou Chen, ia dengan senang hati menawarkan diri untuk mengantarnya langsung karena seseorang telah menunggunya. Zhou terkejut, tidak menyangka dirinya cukup penting untuk sampai ditunggu. Petugas itu membawanya ke sebuah monumen batu dan memintanya meletakkan kartunya di atasnya. Meski kebingungan, Zhou menuruti instruksi tersebut. Seketika setelahnya, mereka berpindah tempat, langsung diteleportasi ke area akademi. Pengalaman itu membuat Zhou benar-benar terdiam. Tak lama kemudian, resepsionis membawanya menemui orang yang menunggunya, seorang gadis cantik berambut putih panjang bernama Lin. Gadis itu bertanya apakah Zhou masih mengingatnya, dan ia mengangguk sambil mengatakan bahwa ia bahkan berharap mendapat kesempatan untuk berterima kasih padanya. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa Lin ternyata seniornya. Setelah resepsionis pergi, Zhou mulai bertanya-tanya mengapa Lin tampak begitu antusias ingin menemuinya. Namun sebelum ia sempat mendekat, Kui Mingcheng tiba-tiba berdiri di depannya, menghalangi langkahnya. Lin mengernyit dan menegur Kui dengan tajam agar menghormati tamu mereka. Lin kemudian mengundang Zhou untuk berbincang, tetapi Zhou memintanya untuk mempercepat pembicaraan. Akhirnya, Lin langsung mengajukan tawaran agar Zhou bergabung dengan guild miliknya, dengan harga yang ditawarkan sebesar 30 juta. Mendengar angka itu, Zhou tertegun tidak percaya. Sementara Kui Mingcheng pun bertanya-tanya apakah Lin sudah kehilangan akal, lalu mulai melontarkan kata-kata kasar terhadap pemuda itu. Lin tampak jengkel dan menatap tajam ke arah Kui Mingcheng. Ia bertanya dengan nada tajam sejak kapan pria itu berhak mengambil keputusan. Kui Mingcheng yang mulai berkeringat mencoba menjelaskan dirinya, namun dalam hati bertanya-tanya mengapa Lin sampai membela Zhou seperti itu. Setelahnya, Lin kembali menatap Zhou dan menjelaskan bahwa jumlah yang ia tawarkan adalah batas tertinggi yang bisa diberikan. Zhou terdiam, terombang-ambing antara tawaran besar itu dan kenyataan bahwa kemampuan yang dimilikinya hanyalah peringkat E. Namun sebelum ia sempat menjawab, pengumuman menggema di seluruh area akademi, memanggil para siswa baru untuk berkumpul di aula utama. Lin lalu menyarankan agar Zhou memikirkan baik-baik tawaran tersebut, menyadari bahwa jumlah itu mungkin terlalu luar biasa baginya. Zhou mengangguk dan berkata bahwa ia akan mempertimbangkannya. Lin pun mengantarnya menuju aula pertemuan. Di dalam aula, seorang siswa berambut pirang dengan gaya angku duduk tidak jauh darinya, sengaja menempatkan diri agar tampak lebih unggul dibanding Zhou. Tatapannya tertuju pada Lin, namun bukan karena ketertarikan yang tulus, melainkan ambisi untuk menguasainya. Ia berniat menikahinya demi meningkatkan pengaruh keluarga besarnya. Orientasi pun dimulai. Seorang instruktur bernama Jiang Hui memperkenalkan diri dan mengucapkan selamat kepada para siswa karena berhasil diterima di Dawn. Ia memuji mereka sebagai para jenius, tetapi segera menegaskan bahwa untuk saat ini mereka hanyalah murid baru. Ia memperingatkan bahwa mereka akan segera menghadapi sesuatu yang benar-benar baru. Fisher digambarkan sebagai perburuan yang aneh, para diviner berperan sebagai pemburu, namun nasib dapat dengan mudah membalik keadaan dan menjadikan mereka mangsa. Senjata manusia biasa tidak berguna di sana, hanya kekuatan inti yang besar serta senjata yang terbuat dari material Fisher yang dapat diandalkan. Akademi Dawn, jelasnya, mengumpulkan para diviner terbaik untuk membentuk garis pertahanan terkuat melawan ancaman itu. Jiang Hui lalu mengarahkan mereka untuk mengunjungi perpustakaan jika ingin mengetahui lebih banyak, serta ke aula latihan untuk simulasi pertempuran. Ia memberi kebebasan untuk mengatur jadwal masing-masing, namun memperingatkan dengan tegas, beradaptasi dan menjadi lebih kuat, atau menjadi tidak berguna di sini. Melihat tidak ada ketakutan di mata para siswa, ia menyatakan ujian pertama mereka berhasil. Sebagai hadiah, setiap siswa menerima skill stone, kristal yang memungkinkan mereka menyerap kemampuan tempur. Kristal tersebut berisi kemampuan bernama Wise, yang memungkinkan pengguna merasakan serta membaca naskah Fisher secara otomatis. Setelah itu, Jiang Hui mengumumkan 2 ujian tambahan. Pertama, tes masuk yang mengharuskan mereka menaklukkan 1 Fisher berperingkat rendah. Kedua, dalam waktu setengah tahun mereka harus mencapai peringkat Dang dan membangkitkan potensi diri mereka. Beberapa siswa tampak panik, sementara sebagian lainnya tetap tenang karena sudah mengetahui cara untuk mencapai peringkat tersebut. Menyadari kegelisahan mereka, Jiang Hui menenangkan bahwa suplemen akademi akan membantu mempercepat proses peningkatan. Ia kemudian memanggil para senior untuk masuk. Suasana aula mendadak hening ketika Lin melangkah maju, kecantikan dan auranya yang memikat langsung menarik seluruh perhatian. Instruktur menjelaskan bahwa para senior akan menjadi pembimbing bagi murid baru selama masa penilaian. Para siswa tampak terpukau dan berbisik tak percaya. Lin ternyata adalah pewaris langsung dari Guild Shenhua. Seorang siswa laki-laki berdiri dengan semangat, memohon agar ia diterima menjadi muridnya, mengatakan bahwa Lin adalah alasan ia bergabung dengan akademi.
Namun Lin menolak dengan sopan, menjelaskan bahwa ia hanya menerima murid bertipe sihir, sementara siswa itu berfokus pada kekuatan fisik. Tak lama, seorang siswa lain yang begitu mengaguminya bersikeras akan beralih ke tipe sihir hanya agar bisa menjadi murid Lin, meskipun kemampuan utamanya juga pada kekuatan fisik. Namun ia pun ditolak tanpa ragu. Satu persatu siswa mencoba mengajukan diri, tetapi semuanya ditolak olehnya. Lin tampak tak tergoyahkan. Jelas bahwa ia memiliki standar yang sangat tinggi terhadap siapapun yang ingin berada di bawah bimbingannya. Kesabaran sang instruktur mulai menipis. Ia mendesak Lin agar memilih setidaknya satu murid baru, memperingatkan bahwa jika tidak, maka akademi akan secara otomatis menugaskan siapapun yang tersisa padanya di akhir proses. Di antara para siswa, pemuda berambut keemasan itu menatap penuh keyakinan, merasa sudah pasti menjadi pilihan Lin, entah karena ia dipilih langsung, atau karena keadaan memaksanya menjadi satu-satunya opsi. Baginya, kedua kemungkinan itu sama-sama menguntungkan. Namun suasana berubah ketika Zhou Chen berdiri dan meminta agar ia diterima sebagai murid Lin. Aula seketika hening, seluruh tatapan tertuju padanya. Tak seorang pun menduga Lin akan mempertimbangkan, apalagi menyetujui. Tetapi ketika gadis itu mengucapkan kata, "Ya," keheningan berubah menjadi keterkejutan. Semua orang terdiam tak percaya, sementara Zhou sendiri tampak tak tahu harus bereaksi seperti apa. Beberapa waktu kemudian, di aula misi, Zhou menanyai Lin tentang keputusannya. Ia ingin tahu alasan di balik pilihan tersebut, terlebih lagi setelah mendengar jumlah besar yang pernah ditawarkan padanya. Padahal dirinya hanyalah seorang pemula tanpa pengalaman berarti. Lin menjawab tenang bahwa ia memiliki alasan pribadi, dan ia akan mengungkapkannya setelah ujian selesai. Ia kemudian memperkenalkan tim yang telah disiapkan untuk ujian penilaian Zhou. Su Han ditunjuk sebagai pengawas, yang hanya diperbolehkan turun tangan bila nyawa salah satu anggota tim benar-benar terancam. Intervensi di luar itu akan berakibat pada kegagalan otomatis. Lalu ada Liu Wei sang penyembuh yang bertugas memulihkan rekan-rekannya, serta Jolin yang menguasai serangan jarak jauh. Liu Wei, sang pemimpin tim, bertanggung jawab atas strategi dan komando formasi. Ketika Li Rui memperhatikan Zhou datang tanpa senjata, ia bertanya apakah pemuda itu telah membangkitkan bakat khusus. Zhou menjawab jujur bahwa belum. Mendengar itu, Li Rui terkejut dan bertanya-tanya bagaimana mungkin akademi sekelas Dawnbreaker menerima seseorang tanpa kemampuan yang terbangkitkan. Namun karena tidak ada gunanya mengeluh, ia hanya mengingatkan tim agar tetap waspada dan melindungi Zhou sebaik mungkin. Liu Wei menyarankan agar Zhou tidak menjauh darinya agar bisa ia lindungi, tetapi pemuda itu bersikeras bahwa ia memiliki pengalaman tempur sendiri, membuat sang penyembuh sedikit kesal atas kepercayaan diri yang berlebihan itu. Beberapa saat kemudian, tim yang dipimpin oleh Liu Wei dikirim menuju Fissure di ruang pertama. Gerbang Fissure hanya dapat dibuka dengan fragmen pohon dunia, sebuah benda yang menyalakan akses antar dimensi. Begitu portal terbuka, hawa padat dan menekan segera menyelimuti mereka. Zhou dapat merasakan aura berat yang menguar, berharap di balik semua ini ia bisa menemukan kunci untuk meningkatkan kekuatannya. Mereka akhirnya tiba di dalam sebuah gua gelap yang dipenuhi kelembapan dan hawa jahat. Tidak butuh waktu lama sampai sekawanan serigala iblis bayangan mendeteksi keberadaan mereka lewat indera penciuman yang tajam. Li Rui dan Zhao Lin segera menerjang ke depan, berusaha menahan serangan pertama dengan segala kemampuan mereka. Liu Wei berlari ke arah mereka untuk memberi pemulihan, tanpa menyadari bahwa seekor binatang buas sedang mengendap di belakangnya, siap menerkam. Begitulah videonya berakhir. Mimin benar-benar berterima kasih buat kalian yang menonton sampai pada titik ini. Mimin berharap kalian mau subscribe ke channel ini, komen dan share sebagai bentuk support kalian kepada Mimin. Oh iya, buat kalian yang ingin support lebih, silahkan klik link di layar, atau klik link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.